Chapter 251. Domain tombak vs domain pedang. Para menteri dan jenderal yang melihat itu langsung terkejut, bahkan Vania juga ikut terkejut karena tidak bisa merasakan kehadiran Rei sebelumnya yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah satu serangan Rei yang menjatuhkan Lei Aofu. Vania sebelumnya tidak merasakan sedikit pun ki pada serangan Rei, yang berarti Rei hanya menggunakan murni kekuatan fisik miliknya. Saat semua orang yang dikejutkan oleh kedatangan Rei, tiba-tiba lantai bergetar dan Lei Aofu yang berada di lantai langsung berdiri, membuat Rei termundur. Hehe, serangan yang bagus, akan tetapi itu masih sangat lemah. Lei Aofu langsung menyerang Rei dengan sebuah pukulan dan ditahan Rei dengan tangan kirinya. Boom! Gelombang ledakan terbentuk dan membuat kedua orang itu termundur beberapa langkah. Pukulan yang cukup bagus, tapi itu masih sangat lemah, ejek Rei. Lei Aofu berdecak lalu kembali menyerang Rei dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Rei menanggapinya dengan juga meningkatkan kecepatan dan kekuatan miliknya. Boom! 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 Aula bergetar hebat karena guncangan dari pertarungan kedua orang itu. Tinju Kaisar Perang Gerakan Pertama, Pembelah Laut. Cahaya hijau redup melapisi tangan Rei dan pukulan yang sangat kuat dilepaskan oleh Rei ke arah Lei Aofu. Boom! Garis memanjang di lantai terbentuk oleh pukulan Rei dan Lei Aofu berdiri di ujung garis dengan tangan yang tersilang, sedikit luka terlihat di tangan Lei Aofu. Saat Lei Aofu akan kembali menyerang Rei, Lei Aofu merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan dan saat melihat ke bawah, setengah tubuhnya sudah berubah menjadi patung es. Cukup, teriak Vania. Apa kalian ingin menghancurkan aula ini? Ucap Vania. Rei pun melihat sekelilingnya dan mendapati semuanya sangat berantakan dengan lantai yang hancur. Boom! Kristal es yang menahan tubuh Lei Aofu hancur dan segera Lei Aofu menyerang Rei dengan cepat. Rei meliriknya sekilas Lei Aofu dan melepaskan kekuatan sejatinya. Bam! Pukulan yang sangat keras menghantam dada Lei Aofu, hingga membuat dirinya terpental dan menabrak tiang aula hingga hancur dan akhirnya berhenti di dinding. Rei menghilang dan kembali muncul di depan Lei Aofu dan kembali melepaskan sebuah pukulan tepat di wajahnya. Boom! Seluruh aula berguncang seperti akan runtuh, lalu dinding tempat Rei dan Lei Aofu berada mendapatkan banyak retakan. Hehe, kau pikir bisa mengalahkanku? Ucap Lei Aofu. Rei tersenyum sinis dan kembali memukul wajah Lei Aofu. Boom! Kali ini dinding aula hancur dan membuat Lei Aofu terpental jauh. Rei, sudah cukup, teriak Vania. Rei berbalik menghadap Vania. Kenapa aku harus berhenti? Dia mencoba untuk menyerangmu sebelumnya, maka aku harus menghajarnya sampai babak belur. Tepat setelah Rei berbicara, Lei Aofu kembali dengan melepaskan sebuah pukulan ke arah Rei. Tap! Rei menangkap pukulan Lei Aofu dengan mudah dan membalasnya dengan memukul rahang Lei Aofu ke atas. Bam! Pukulan itu membuat gigi Lei Aofu terlepas dan membuatnya terpental ke atas, hingga menembus atap aula. Rei melompat terbang mengejar Lei Aofu. Vania dan para orang yang berada di sana menatap tidak percaya. Bukankah Jenderal Lei Aofu adalah seorang kultivator tingkat Dewa Ilahi tahap puncak? Kenapa dia bisa dihajar habis-habisan oleh pemuda itu, bahkan tanpa bisa membalasnya, ucap salah satu jenderal. Aku menjadi penasaran ada di tingkat apa pemuda itu, sampai bisa membuat Jenderal Lei tidak berdaya, tambah yang lain. Di lain sisi, Vania yang melihat Rei terbang melewati atap aula pertemuan, langsung ikut menyusul Rei terbang. Melihat permaisuri mereka yang terbang, para menteri dan jenderal langsung ikut menyusulnya. Rei yang berada di atas langit melihat sekelilingnya dan mendapati sebuah lapangan yang luas di belakang istana. Rei berbalik melihat Lei Aofu yang sudah kembali bangkit. Serangan yang cukup bagus, kali ini aku akan serius, ucap Lei Aofu. Sebuah tombak merah keluar dari tangan Lei Aofu, lalu mengarah ke leher Rei. Domain tombak, tombak api. Seketika cahaya merah meluas dan banyak tombak keluar dari udara tipis, di setiap mata tombak terdapat api merah yang sangat panas. Rei menggerakkan tangannya dan muncul ratusan pedang Qi yang telah diperkuat dengan hukum Dao Pedang.
Haha, pedangmu itu tidak akan bisa mengalahkan tombak milikku. Lei Yaofu mengayunkan tombak miliknya dan ratusan tombak melesat dengan cepat ke arah Rei. Tidak ingin diam saja, Rei menggerakkan tangannya dan ratusan pedang melesat ke arah tombak. Boom! Ratusan tombak dan pedang saling menghancurkan sampai tak bersisa. Lei Yaofu terkejut melihat ratusan tombak api miliknya hancur bersama pedang milik Rei. Aku terlalu meremehkan pedang itu. Lei Yaofu menggerakkan lagi tombak di tangannya, lalu muncul ratusan tombak dengan api biru. Hehe, kali ini pedangmu tidak akan bisa mengalahkan tombakku. Lei Yaofu mengacungkan tombak di tangannya ke arah Rei dan ratusan tombak api biru melesat ke arah Rei. Pedang pembelah langit gerakan ke-8, pedang api. Ratusan pedang api mengelilingi tubuh Rei membentuk sebuah perisai besar. Boom, boom, boom. Tombak api biru satu persatu hancur setelah menabrak perisai dari pedang api milik Rei. Setelah semua tombak api biru hancur, Rei menggerakkan tangannya dan ratusan pedang api terhunus ke arah Lei Yaofu. Menusuk. Ratusan pedang api itu bergabung menjadi satu pedang besar, lalu terbang menyerang Lei Yaofu dengan cepat. Lei Yaofu dengan cepat membuat perisai dari tombak api miliknya, akan tetapi perisai itu ditembus dengan mudah oleh pedang api. Boom! Api menyembur ke segala arah, bahkan membakar semua tombak milik Lei Yaofu sampai habis. Di tempat ledakan itu Lei Yaofu masih berdiri dengan tubuh yang penuh luka bakar yang sangat parah. Bagaimana bisa domain tombakku bisa kalah darimu, padahal kau sudah masuk wilayah domain milikku? Itu sangat mudah, karena aku jauh lebih kuat darimu. Itulah mengapa domain milikmu tidak terlalu berpengaruh padaku, juga. Cahaya putih keluar dari tubuh Rei dan menghancurkan cahaya merah milik Lei Yaofu sampai tak bersisa sedikit pun. Domain milikku jauh lebih kuat dari dirimu. Domain pedang, makam pedang. Berbagai bentuk pedang muncul dari udara tipis dan setiap pedang itu memiliki tekanan yang sangat kuat. Rei mengambil salah satu pedang dan mengayunkannya ke arah Lei Yaofu. Slash. Lengan kiri Lei Yaofu terlepas tanpa disadari olehnya, bahkan rasa sakit pun tidak dirasakan oleh Lei Yaofu. Tapi setelah beberapa detik kemudian, Lei Yaofu berteriak histeris, karena rasa sakit yang baru menjalar ke dalam otaknya. Hehe, apa kau menikmatinya? Ucap Rei. Lei Yaofu mengeluarkan sebuah pil dari cincin penyimpanannya dan langsung menelannya, dengan cepat tangannya yang terpotong kembali tumbuh. Oh, ternyata kau memiliki pil penyembuh tingkat tinggi. Tapi apa pil yang kau miliki cukup untuk menahan semua serangan pedangku? Rei menggerakkan tangannya dan semua pedang langsung bergetar lalu terhunus ke arah Lei Yaofu. Rei menggerakkan lagi tangannya dan semua pedang langsung terbang menusuk ke arah Lei Yaofu. Boom! Ledakan besar terjadi, akan tetapi itu bukanlah karena serangan Rei melainkan ulah Lei Yaofu. Sinar berwarna merah darah muncul di sekeliling Lei Yaofu. Dari sinar itu muncul 5 tombak merah yang mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat. Rei merajut alisnya saat melihat kelima tombak itu. Tombak itu cukup kuat, tapi sayang dia berhadapan denganku. Rei mengeluarkan pedang naga langit dari penyimpanan miliknya. Aku ingin mencoba menggunakan pedang terbang ini. Rei mengalirkan ki miliknya ke dalam pedang dan merasakan ki miliknya terhisap dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, setengah ki dalam tubuh Rei sudah terhisap ke dalam pedang naga langit, akan tetapi tidak sedikit pun pedang itu terhubung dengan Rei. Harus seberapa banyak aku memasukkan ki ke dalam pedang ini? Dalam hitungan beberapa detik selanjutnya, Rei merasakan ki di tubuhnya hampir tak bersisa lagi. Sial, Rei membuka penyimpanan dan mengeluarkan 5 pil pemulih ki dan langsung menelannya, seketika seluruh ki dalam tubuh Rei kembali pulih. Di saat Rei yang ingin mengaktifkan pedang terbang, 3 tombak darah melesat ke arahnya dengan cepat. Rei menghindarinya dengan mudah dan menyerang balik dengan menggunakan domain pedangnya. Rei mengambil pil lagi dan menelannya untuk memulihkan kembali ki yang sudah hampir habis. Rei terus melakukannya berkali-kali sambil menghindari serangan Lei Yaofu dan sesekali menyerang balik dengan domain pedang. Setelah yang ke-20 kali menelan pil pemulih ki, Rei akhirnya bisa merasakan sedikit hubungan dengan pedang naga langit. Bagus, akhirnya bisa menggunakannya. Tiba-tiba 5 tombak darah menyerang Rei,
kali ini Rei diam di tempatnya dan menggerakkan jarinya. Slash, slash, slash. Kelima tombak itu terpotong menjadi dua bagian. Lei Aofu yang melihat itu langsung terkejut. Tanpa menunggu lama, Rei langsung menyerang Lei Aofu dengan pedang terbang. Slash. Kecepatan dari pedang terbang tidak bisa diikuti oleh Lei Aofu dan membuat kepalanya terlepas dari tubuhnya. Tiba-tiba Rei merajut alisnya, karena tidak muncul pemberitahuan sistem yang menyatakan dirinya membunuh Lei Aofu. Di saat Rei yang kebingungan, terdengar suara tertawa dari atas langit. Saat Rei melihat ke atas, dirinya terkejut karena apa yang berada di atas itu adalah Lei Aofu. Bagaimana dirinya bisa ada dua? Ucap Rei terkejut. Tapi setelah beberapa detik kemudian, Rei tertawa kecil. Tapi itu tidak akan mengubah keadaan. Chapter 252. Kemunculan Bai Long. Rei menggunakan sistem miliknya untuk melihat informasi dari Lei Aofu yang dia bunuh barusan, dan informasi yang diperlihatkan oleh sistem sama seperti awal Rei melihat, yang menyatakan kalau itu adalah Lei Aofu yang asli. Rei melihat ke atas dan juga melihat informasi Lei Aofu, informasi yang diberikan juga sama. Aneh, kenapa dia bisa menjadi dua? Gumam Rei. Tidak lama setelah Rei berbicara, tubuh yang dia bunuh sebelumnya menjadi serpihan pasir dan terbang mendekati Lei Aofu yang berada di atas. Menyatu. Apa mereka berdua adalah orang yang sama? Di saat Lei Aofu sedang bersatu, Rei menggunakan pedang terbang miliknya untuk menyerang Lei Aofu. Klang, pedang terbang milik Rei menghantam tombak milik Lei Aofu. Perbedaan kualitas senjata bisa dirasakan oleh Lei Aofu yang terpental mundur dengan tombaknya yang sebagian hancur. Hehe, terima kasih atas seranganmu itu yang telah membantuku. Lei Aofu selesai menyatukan tubuhnya dan kekuatan miliknya melambung tinggi, yang mana kekuatan sejati dari tingkat Dewa Ilahi tahap puncak sejati. Lei Aofu kembali mengeluarkan domain tombak miliknya dan menyerang Rei dengan kecepatan dan kekuatan puluhan kali lebih kuat. Bam! Rei terkena serangan Lei Aofu dan terpental ke lapangan luas di belakang istana. Lei Aofu mengejar Rei sambil mengirim beberapa serangan dengan sangat cepat. Rei yang menjadi sasaran serangan Lei Aofu menggunakan pedang terbang miliknya untuk menahan semua serangan tombak. Rei juga menggunakan domain pedang miliknya untuk berbalik menyerang Lei Aofu. Saat Rei akan menyerang salah satu tombak mengenai tubuh Rei dan membuatnya terpental jauh sampai menabrak tanah. Boom! Sebuah lubang besar tercetak di atas tanah, dengan Rei yang berada di tengah lubang. Rei kembali berdiri, terlihat tubuhnya tidak mendapatkan sedikit pun luka dari tombak Lei Aofu. Aku rasa pemanasannya sudah selesai. Rei menyimpan kembali pedang terbang miliknya, melihat itu Lei Aofu langsung berhenti dan menatap Rei dari jauh. Kenapa kau menyimpan kembali senjatamu? Apa kau sudah menyerah? Tanya Lei Aofu. Menyerah? Itu bukan jalanku. Rei melepaskan kekuatan naga iblis emas miliknya dan seketika tanah dan langit berguncang hebat, tekanan yang sangat kuat menekan Lei Aofu dan beberapa orang lainnya. Su Ying, Gukang dan Liner lalu dua gadis naga keluar dari istana karena guncangan yang dibuat oleh Rei. Apa kau juga merasakannya? Tanya Gukang. Ini sama seperti tekanan dari darah Dewa Naga sebelumnya, akan tetapi ini jauh lebih stabil dan lemah, balas Su Ying. Tidak, ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena dia belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, ucap Gukang. Lei Aofu yang menerima secara langsung tekanan kekuatan milik Rei, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kekuatan macam apa itu? Ucap Lei Aofu terkejut. Tepat setelah Lei Aofu selesai berbicara, Rei muncul di depannya dan melepaskan pukulan ke wajahnya. Bam! Tombak milik Lei Aofu yang menahan pukulan Rei hancur dan membuat dirinya terpental ke bawah dan menabrak tanah sampai membentuk sebuah lubang yang besar. Rei menggerakkan tangannya dan 4 pedang terbentuk dan melesat ke arah jatuhnya Lei Aofu. Jelip, jelip, jelip. Kedua kaki dan tangan Lei Aofu tertusuk pedang dan membuatnya tertancap ke dalam tanah. Tidak hanya berhenti di sana, Rei kembali menggerakkan tangannya dan sebuah paudang besar muncul dari atas langit. Rei mengayunkan tangannya dan pedang besar itu melesat ke bawah. Boom! Seluruh tanah berguncang hebat karena tusukan pedang itu.
Pedang pembelah langit, gerakan ketujuh, ledakan pedang. Pedang besar itu bersinar terang dan meledak. Duar. Ledakan itu sangat besar hingga membuat lapangan yang sangat besar itu, menjadi sebuah lubang yang sangat besar dan dalam. Rei yang berada di atas langit melihat lubang besar itu sambil merajut alisnya. Rei merajut alisnya karena tidak mendapatkan pesan sistem yang menyatakan dirinya berhasil membunuh Lei Aofu. Apa itu juga palsu? Saat Rei kembali memperhatikan lubang besar itu, Rei mendapati Lei Aofu masih hidup dengan tubuh yang penuh luka parah. Ternyata dia masih hidup, ucap Rei. Tapi saat Rei akan kembali menyerang, retakan ruang terjadi dekat dengan Lei Aofu dan perlahan retakan ruang itu membesar. Dari dalam retakan itu seseorang berjalan keluar. Saat Rei melihat orang yang keluar dari retakan ruang itu, Rei terkejut karena orang itu sangat tidak asing untuk Rei. Bai Long, ucap Rei. Yang membuat Rei terkejut adalah Bai Long yang berdiri di depan Lei Aofu seperti ingin melindunginya. Kenapa kamu melindunginya? Tanya Rei. Bai Long tidak sedikit pun berbicara dan hanya melihat ke arah Rei. Kenapa kau diam saja? Cepat bawa aku pergi dari sini. Teriak Lei Aofu. Bai Long melirik Lei Aofu lalu mengangkat sebelah tangannya dan memukul ke ruang kosong di depannya. Setelah Bai Long memukul ruang di depannya, ruang yang berada dekat dengan Rei terbelah dan membuat sebuah lubang hitam yang menghisap sekitarnya. Bai Long memukul ruang sekali lagi dan ruang yang berada dekat dengan Gu Kang dan yang lainnya terbelah dan muncul sebuah lubang hitam. Cepat kita pergi dari sini, ucap Lei Aofu. Bai Long mengibaskan tangan kirinya dan muncul sebuah retakan ruang yang perlahan membesar. Dengan cepat Lei Aofu langsung masuk ke dalam retakan ruang meninggalkan Bai Long. Perlahan Bai Long melangkahkan kakinya menuju retakan ruang dan saat berada di depan retakan, Bai Long melihat sekilas ke arah Rei dan masuk ke dalam retakan ruang. Su Ying terbang mendekati Rei. Tuan, apa perlu aku mengejar mereka? Tanya Su Ying. Tidak perlu, balas Rei. Rei menundukkan kepalanya dan melihat sebuah surat di tangan kanan Rei yang dia tangkap saat muncul retakan ruang. Sepertinya Bai Long bergabung dengan Aula Tombak Surga, tapi apa yang membuatnya bergabung dengan mereka? Fania terbang mendekati Rei. Rei, kemana Lei Aofu pergi? Dia pergi ke markas Aula Tombak Surga. Ternyata dia benar-benar sudah bergabung dengan Aula Tombak Surga. Dia sudah lama bergabung dengan mereka, juga sebagian besar anggota keluarga Lei sudah bergabung dengan Aula Tombak Surga dan menjadi musuh dalam selimut kekaisaran. Fania terkejut mendengar perkataan Rei. Fania tidak menyangka kalau kekuatan terbesar kekaisaran miliknya adalah musuh mereka sendiri. Sial, jadi selama ini mereka adalah sekutu yang menghunuskan pedang mereka ke arah leherku. Saat para menteri dan jenderal kekaisaran mendengar itu, mereka juga terkejut dan tidak menyangka kalau keluarga Lei akan berpaling dari kekaisaran. Fania pun memberi sebuah titah untuk mengasingkan keluarga Lei dari kekaisaran es, dan menghapus semua sejarah keluarga Lei dari kekaisaran dan mencap mereka sebagai pengkhianat. Fania melakukan itu karena tidak ingin mengambil risiko adanya bibit pengkhianat lagi dari keluarga Lei, yang mana akan menghancurkan kekaisaran miliknya, 1 minggu kemudian. Berita tentang diasingkannya keluarga Lei oleh Kekaisaran Es membuat seluruh alam dewa menjadi gempar, sebab keluarga Lei merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Kekaisaran Es dan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Beberapa aula dan kekaisaran kecil di dekat perbatasan Kekaisaran Es mulai menyerang setelah menerima berita itu, akan tetapi mereka semua dipukul mundur dengan mudah oleh Kekaisaran. Walaupun Kekaisaran Es kehilangan keluarga Lei yang merupakan kekuatan terbesar mereka, itu bukan berarti kekuatan mereka berkurang secara drastis. Sejarah jutaan tahun sebagai kekaisaran besar di alam dewa bukanlah sebuah bualan, hanya dengan kekuatan mereka miliki sekarang sudah lebih dari cukup untuk mempertahankan keagungan mereka sampai jutaan tahun ke depan. Selama 1 minggu ini juga Fania menarik semua pasukannya yang berperang dan memberikan kompensasi pada musuh yang sudah mereka kalahkan. Setelah Fania menghentikan perang, Fania mengetahui kalau artefak yang dia cari itu tidak ada dan itu semua hanyalah akal-akalan dari keluarga Lei yang ingin memanfaatkan kekuatan Kekaisaran Es untuk membuat kekacauan dan menaikkan nama Aula Tombak Surga di alam dewa.
Vania juga mengetahui kalau selama perang, Aula Tombak Surga telah banyak membunuh pasukan dan menyelamatkan ras lain hingga membuat nama mereka dikenal banyak orang, sedangkan nama Kekaisaran Es menjadi buruk oleh semua orang. Rei sedang duduk dalam kamar miliknya dan membaca surat yang dia dapat sebelumnya. Sepertinya aku harus ke markas Aula Tombak Surga dan membantu Bai Long. Rei berdiri dan berbalik, di depannya sudah ada dua orang yaitu Fu Tong dan Frankie. Tuan Rei, apa kita akan pergi ke markas Aula Tombak Surga? Tanya Frankie. Ya, kita akan membawa Bai Long kembali dan memukul wajah Aula Tombak Surga yang sudah berani terhadap bawahanku. Chapter 253. Menuju Kota Awan Hitam. 3 siluet terbang keluar dari ibu kota Kekaisaran Es. Ketiga siluet itu tidak lain adalah Rei, Fu Tong dan Frankie. Mereka bertiga terbang ke arah barat tempat Kota Awan Hitam berada. Yang mulia, apa tidak apa-apa kita pergi bertiga saja. Kita bertiga saja sudah cukup, balas Rei. Tuan Rei, apa yang lain mengetahui kita pergi? Tanya Frankie. Tidak, aku tidak ingin membawa banyak orang kali ini. Baiklah, aku mengerti Tuan Rei. Rei dan kedua lainnya pun langsung meningkatkan kecepatan terbang mereka menuju Kota Awan Hitam. Kota Awan Hitam, sama seperti kota besar lainnya, Kota Awan Hitam memiliki banyak penduduk dan para kultivator pengembara yang menginap, karena Kota Awan Hitam merupakan kota yang berada di perbatasan dari Kekaisaran Es dengan Kekaisaran Api dan Kekaisaran kecil lain. Kota Awan Hitam bukan bagian dari dua kekaisaran besar maupun kekaisaran kecil. Kota Awan Hitam dibangun oleh seorang kultivator kuat yang bertindak netral terhadap dua kekaisaran besar, akan tetapi puluhan tahun yang lalu Kota Awan Hitam sudah tidak bertindak netral dan memihak Kekaisaran Api. 3 siluet terbang mendekati gerbang masuk Kota Awan Hitam dan mendarat tidak jauh dari gerbang masuk. Ketiga siluet itu tidak lain adalah Rei, Fu Tong dan Frankie. Saat mendarat Rei memberikan Fu Tong dan Frankie sebuah topeng kulit yang bisa menyamarkan wajah dan aura milik mereka. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, gunakan topeng itu. Fu Tong dan Frankie pun mengambil dan memakai topeng itu, seketika aura dan wajah mereka berubah menjadi orang lain. Baiklah, sudah saatnya kita melanjutkan perjalanan. Rei mengenakan topeng miliknya dan berjalan di depan kedua orang itu. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju gerbang masuk kota. Saat berada di depan gerbang masuk kota, dua penjaga menghadang mereka untuk meminta uang masuk ke dalam kota. Rei tidak memberikan mereka uang melainkan menunjukkan lencana perak yang dia dapatkan sebelumnya dari anggota Aula Tombak Surga. Dua penjaga itu saling menatap dan menganggukkan sedikit kepala mereka. Lalu salah satu penjaga mengajak Rei masuk dan mengikutinya ke sebuah tempat. Saat dalam perjalanan mengikuti penjaga itu, Rei bertanya pada penjaga yang dia ikuti. Kemana kita akan pergi? Diam dan ikuti saja aku. Balas penjaga itu dingin. Fu Tong yang mendengar itu ingin memukul penjaga itu, akan tetapi dihentikan oleh Rei. Jangan membuat keributan sekarang, ucap Rei. Baik, Yang Mulia. Penjaga itu berhenti berjalan dan berbalik ke belakang. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak ada, balas Rei. Penjaga itu mendengus lalu menunjuk sebuah bangunan besar yang terlihat sangat tua. Masuk ke dalam bangunan itu dan tunjukkan lencana tadi pada orang yang menjaga di dalam. Setelah mengatakan itu, penjaga berjalan kembali menuju gerbang masuk kota meninggalkan ketiga orang itu. Fu Tong yang mendapatkan perlakuan angkuh penjaga itu sudah hampir kehabisan sabarnya dan ingin segera menyerangnya, akan tetapi Rei kembali menghentikannya agar tidak menimbulkan keributan. Setelah menenangkan emosi Fu Tong, Rei mengajak kedua orang itu masuk ke dalam bangunan tua. Saat Rei melangkahkan kakinya masuk ke dalam bangunan tua itu, Rei merasakan sebuah arai besar melapisi seluruh bangunan. Arai pertahanan dan serangan yang dibuat secara berlapis, sepertinya yang membuat arai ini bukan orang yang biasa. Tepat setelah Rei berbicara, terdengar suara tawa dari bagian dalam bangunan. Rei merajut alisnya saat mendengar tawa itu. Terdengar suara langkah kaki yang mendekati mereka bertiga. Setelah semakin dekat suara langkah kaki, terlihat seorang pria dengan mengenakan pakaian biru.
Aku sangat terkesan karena dirimu bisa mengetahui arai berlapis hanya dengan sedikit merasakannya. Itu adalah hal yang sangat mudah bagiku, balas Rei. Oh, benarkah? Berarti kamu adalah seorang arai master. Rei tertawa kecil dan mengangkat tangan kirinya, tiba-tiba muncul lingkaran arai berlapis yang terlihat sangat rumit, lalu perlahan lingkaran arai itu bersatu dan membentuk lingkaran arai baru. Pria berpakaian biru yang melihat itu hampir melepaskan bola matanya dari kepalanya. Sungguh luar biasa, kamu ternyata seorang arai master tingkat surgawi. Maafkan atas ketidaksopananku sebelumnya, pria berpakaian biru sedikit membungkukkan tubuhnya. Haha, tidak perlu meminta maaf. Pria berpakaian biru kembali berdiri tegap dan menatap Rei. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Tuan lakukan di tempat ini? Rei mengeluarkan lencana perak dan memperlihatkannya ke pria berpakaian biru. Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut melihat lencana perak, akan tetapi keterkejutannya tidak berlangsung lama dan digantikan dengan senyuman bahagia. Oh, ternyata Tuan ingin bergabung dengan Aula Tombak Surga, kalau begitu Tuan dan dua temannya bisa mengikutiku. Rei menganggukkan kepalanya dan berjalan mengikuti pria berpakaian biru. Pria berpakaian biru membawa Rei, Fu Tong dan Franky ke lantai bawah tanah. Rei sesekali melihat orang yang mengenakan jubah Aula Tombak Surga. Setelah cukup lama, pria berpakaian biru berhenti di sebuah pintu yang cukup besar. Pria itu membuka pintu dan terlihat sebuah ruangan yang cukup besar di balik pintu. Tuan, silakan masuk ke dalam. Rei, Fu Tong dan Franky masuk ke dalam ruangan itu dan setelah mereka bertiga masuk, pintu tertutup. Terlihat ada seseorang yang sedang duduk di sudut ruangan sambil menatap mereka bertiga. Apa kalian ingin bergabung dengan Aula Tombak Surga? Ya, balas Rei. Pria yang berada di sudut ruangan itu berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati Rei dan kedua lainnya. Kalau begitu, kalian harus melawanku sebelum masuk ke Aula Tombak Surga. Pria itu melepaskan aura miliknya yang berada di tingkat Dewa Surgawi. Rei tertawa kecil saat merasakan tekanan dari pria di hadapannya itu. Yang mulia, biar aku saja yang melawannya, aku benar-benar sangat ingin memukul seseorang, ucap Fu Tong. Baiklah, tapi jangan sampai membunuhnya, balas Rei. Fu Tong berjalan ke depan dengan santai seakan tidak merasakan sedikitpun tekanan dari pria di hadapannya. Kau atau aku yang menyerang lebih dulu? Tanya Fu Tong. Hehe. Kau bisa menyerangku lebih dulu. Baiklah, kalau begitu jangan mati terlalu cepat. Wush! Fu Tong menghilang dari pandangan pria itu dan detik berikutnya kembali muncul di depan wajahnya. Bam! Pukulan yang sangat kuat menghantam wajah pria itu dan membuatnya terpental jauh sampai menabrak dinding. Boom! Pria itu menghantam dinding akan tetapi tidak membuat dinding itu hancur. Dinding dalam ruangan ini sudah dilapisi oleh arai pertahanan yang sangat kuat, sepertinya ruangan ini memang sudah disiapkan untuk pertarungan. Rei berbicara sambil melihat sekeliling dinding dalam ruangan. Fu Tong terbang mendekati lawan bertarungnya dan berbicara. Apa hanya itu saja? Pria menjadi lawan bertarung Fu Tong kembali berdiri dan mengeluarkan senjata miliknya yang berupa pedang besar. Oh, apa kau sudah serius? Ucap Fu Tong. Fu Tong mengepal erat tangannya dan kembali menghilang. Bam! Pukulan Fu Tong kali ini ditahan pedang besar, akan tetapi pukulan Fu Tong masihlah sangat kuat dan membuat lawannya terpental mundur. Pedang yang cukup keras, ucap Fu Tong. Elemen kegelapan perlahan muncul dan melapisi pergelangan tangan Fu Tong. Waktunya bermain. Fu Tong meningkatkan kecepatannya dan menghilang dari penglihatan lawannya, dan saat kembali muncul sudah berada di depan hadapan lawannya. Kejutan. Bam! Pukulan yang sangat keras menghantam wajah pria itu hingga membuat semua gigi miliknya rontok. Pria itu terpental melewati Rei dan Franky hingga menabrak pintu masuk sampai hancur. Chapter 254. Ledakan besar. Boom! Pintu besar beserta seseorang terpental jauh hingga menabrak dinding. Semua orang yang mendengar ataupun melihat itu langsung beralih ke arah pintu masuk ruangan Rei berada, yang mana tempat pintu itu berasal. Apa yang terjadi? Ucap pria berpakaian biru sebelumnya. Salah satu anggota Aula Tombak Surga melihat ke arah pintu yang terpental dan menunjuk seseorang yang ikut terpental dengan terkejut. Bukankah itu penguji?
Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Tambah anggota lain. Selang beberapa detik setelah itu, orang yang berada dekat dengan pintu itu perlahan berdiri dengan kaki gemetar. Pria itu mengusap darah yang memenuhi wajahnya. Kurang ajar, apa kau ingin membunuhku? Di sisi lain, Fu Tong berjalan keluar dari dalam ruangan, kedua tangan Fu Tong dilapisi dengan elemen kegelapan yang sangat pekat. Aku terbiasa bertarung hidup dan mati, tapi aku tidak mengetahui kalau dirimu adalah seorang pengecut yang takut mati dalam pertarungan. Fu Tong mengangkat tangan kanannya ke depan, perlahan elemen kegelapan miliknya membentuk sebuah anak panah yang mengarah ke lawannya. Fu Tong mendorong sedikit tangannya dan anak panah itu melesat ke arah pria yang menjadi lawannya bertarung. JLEB, anak panah itu tepat mengenai kepala pria itu dan menembusnya, yang membuat pria itu mati seketika. Para anggota Aula Tombak Surga yang melihat itu langsung terdiam, hingga membuat suasana tempat itu menjadi sunyi. Terdengar suara langkah kaki yang berasal dari dalam ruangan. Fu Tong keluar, langkah kaki itu milik Rei dengan Franky yang berjalan keluar ruangan mendekati Fu Tong. Rei menepuk pundak Fu Tong. Aku rasa itu sudah cukup, ucap Rei. Fu Tong menenangkan dirinya dan menarik kembali elemen kegelapan miliknya. Maaf yang mulia, aku sudah terlalu berlebihan, ucap Fu Tong. Tidak apa-apa, sesekali kita juga harus melepaskan emosi kita. Saat Rei sedang berbicara dengan Fu Tong, seseorang berjalan mendekati mereka bertiga. Tuan, kenapa kamu membunuhnya? Rei, Fu Tong dan Franky berbalik ke samping dan melihat orang yang berbicara adalah pria berpakaian biru sebelumnya. Apa kau keberatan? Tanya Rei. Tatapan mata dingin Rei membuat pria berpakaian biru bergidik dan langsung berlutut di lantai. Tidak tuan, aku tidak keberatan. Bagus, lalu apa syarat masuk kami sudah terpenuhi? Pria berpakaian biru itu mengeluarkan 3 buah lencana emas yang bergambarkan sebuah tombak yang menusuk awan. Tuan, ini adalah lencana anggota Aula Tombak Surga, Tuan sekalian sudah resmi menjadi anggota Aula Tombak Surga. Rei mengambil 3 lencana itu dan melihatnya sekilas, lalu menyimpannya ke dalam sistem miliknya. Tepat saat setelah Rei mengambil lencana itu, sedikit senyuman terlihat di wajah pria berpakaian biru. Tiba-tiba pria berpakaian biru itu melompat mundur sambil tertawa lantang. Hahaha, kau sudah terkena jebakanku. Rei dan kedua lainnya menatap pria berpakaian biru itu dengan aneh, terlebih Rei yang sudah mengetahui niat yang dimiliki oleh pria berpakaian biru. Apa yang kau tertawakan? Tanya Rei. Hehe, kalian akan merasakannya sendiri. Pria berpakaian biru itu menjentikkan jarinya sekali, akan tetapi tidak ada hal yang terjadi. Kenapa tidak bereaksi? Ucap pria berpakaian biru. Pria berpakaian biru menjentikkan lagi jarinya dan masih tetap tidak ada hal aneh yang terjadi. Hahaha, hal bodoh apa yang ingin kau lakukan? Rei tertawa lantang. Apa yang kau lakukan? Kenapa lencana itu tidak dapat bereaksi sama sekali? Itu adalah rahasia. Setelah Rei mengatakan itu, perlahan tubuhnya dan 2 lainnya menghilang dari hadapan semua orang, lalu ketika tubuh mereka bertiga menghilang, sebuah kristal merah jatuh di tempat Rei berdiri sebelumnya. Pria berpakaian biru berjalan mendekat dan mengambil kristal merah itu. Pria berpakaian biru itu mendekatkan wajahnya dengan kristal merah dan saat wajahnya sangat dekat, kristal itu bersinar terang. Bangunan tua itu meledak dan terus membesar ke tengah kota. Hanya dalam hitungan detik, bangunan besar itu berubah menjadi sebuah lubang besar, bahkan sebagian kota berubah menjadi lubang besar yang sangat dalam. Ledakan besar itu membuat markas Aula Tombak Surga di kota awan hitam menghilang tak bersisa, bersama ratusan anggotanya. Dunia batin Rei, Fu Tong dan Franky muncul di pinggir danau. Tempat apa ini? Tanya Franky. Ini adalah dunia batin milikku, jawab Rei. Jadi ini adalah dunia batin milik yang mulia, ucap Fu Tong. Terlihat Bai Hu dan Hei Gui sedang berada di bawah sebuah pohon besar yang tidak jauh dari pinggir danau. Di sana juga terlihat seorang wanita yang sangat cantik sedang tidur di atas tubuh Bai Hu. Bukankah itu Nona Lian? Ucap Fu Tong. Mendengar namanya yang disebutkan oleh seseorang,
Lian terbangun dan melihat ke arah Rei dan dua lainnya. Apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Bukankah kalian ingin menghancurkan aula tombak cahaya atau apalah itu? Memangnya kenapa kalau kami kemari? Lagi pula dunia batin ini adalah milikku, balas Rei. Lian mendengus lalu kembali merebahkan tubuhnya di atas tubuh Bai Hu dan melanjutkan kembali tidurnya. Rei menggelengkan kepalanya. Aku harap kalian berdua melupakan hal yang barusan. Juga sepertinya kita harus kembali ke dunia luar. Yang mulia, kenapa kita harus masuk ke dalam dunia batinmu? Tanya Fu Tong penasaran. Kalian berdua akan mengetahuinya setelah kita berada di dunia luar. Rei memegang pundak kedua orang itu dan membawanya keluar dari dunia batin miliknya. Kota awan hitam. Rei, Fu Tong dan Franky kembali muncul di kota awan hitam, akan tetapi kali ini mereka hanya melihat asap debu yang berterbangan kemana-mana. Ketiga orang itu juga merasakan kalau tempat yang mereka pijak sekarang bukanlah sebuah lantai, melainkan sebuah tanah yang cukup lembut. Fu Tong dan Franky mulai merasakan ada yang aneh, setelah mereka berdua menatap ke atas langit yang dipenuhi awan putih dan langit yang biru. Apa kita salah tempat kembali? Sepertinya beberapa detik yang lalu tempat kita sebelumnya bukan yang seperti ini, ucap Franky. Tempat yang kita berdiri sekarang adalah markas aula tombak surga, lalu pada saat kita berpindah dunia sebelumnya, aku meninggalkan sesuatu yang membuat seluruh tempat ini meledak. Sesuatu? Apa itu Tuan Rei? Tanya Franky. Rei tersenyum kecil, itu rahasia. Franky pun menjadi penasaran. Benda seperti apa yang bisa membuat ledakan sebesar itu, bahkan bisa menghancurkan sebagian besar kota. Sayangnya Rei masih tetap tidak ingin mengatakannya pada Franky maupun Fu Tong, tentang benda apa yang dia gunakan untuk meledakkan tempat itu. Setelah itu Rei mengajak kedua orang itu untuk mengikutinya pergi ke kota lain, yang dimana markas aula tombak surga berada, tapi sebelum mereka bertiga berangkat, Fu Tong bertanya pada Rei. Yang mulia, bukankah senior Bai terikat kontrak dengan Yang mulia, kenapa tidak menggunakan itu untuk melacaknya? Aku sudah melacak di mana Bai Long berada, tapi sebelum menemuinya, kita harus menyelamatkan seseorang lebih dulu. Baik Tuan Rei. Rei menganggukkan kepalanya lalu melompat terbang menuju arah utara, lalu diikuti oleh Fu Tong dan Franky. Jauh di atas langit kota hitam, Gukang sedang menatap ke bawah di mana kota awan hitam berada. Dari saat awal Rei meninggalkan kota kekaisaran, Gukang sudah mengikutinya. Ledakan yang barusan kenapa terasa tidak asing. Lalu tidak lama kemudian Gukang melihat tiga siluet terbang dari lubang besar, yang tidak lain adalah Rei, Fu Tong dan Franky. Gukang pun ingin mengikuti mereka lagi, tapi sebuah retakan ruang menghalangi jalannya. Gukang mengerutkan dahinya saat melihat retakan ruang itu. Perlahan retakan ruang itu melebar dan membentuk seperti sebuah portal. Dari dalam retakan itu dua orang berjalan keluar. Hahaha, tidak aku sangka akan bertemu dengan salah satu dari 10 perintah Tuhan lagi di tempat ini. Seorang pria tua mengenakan pakaian hijau dan pakaian hitam keluar dari retakan ruang itu. Mata Gukang terlihat sangat terkejut setelah melihat kedua orang yang baru keluar itu. Bukankah kalian pelayan demigod? Ucap Gukang. Haha, ternyata kau mengenali kami, tapi kenapa kau bisa ada di tempat ini, terlebih kenapa kau mengikuti ketiga orang itu? John Stein melepaskan sedikit aura miliknya dan membuat tubuh Gukang gemetar. Gukang langsung melepaskan aura iblis miliknya untuk menahan tekanan milik John Stein. Apa kau ingin bertarung dengan kami? Satu jariku saja sudah cukup untuk memusnahkanmu. John Stein mengangkat satu jarinya. Gukang berdecak kesal dan ingin berbicara, tapi seseorang muncul di belakangnya. Maaf Tuan, kami hanya ingin melindungi Tuan Rei, jika itu mengganggu Tuan sekalian kami meminta maaf, ucap Su Ying. Su Ying, ucap Gukang. Ah, ternyata itu kau. Baiklah kami tidak akan mengganggu lagi dan tolong perhatikan ketiga orang itu, balas Zhuang. Zhuang melirik Gukang yang masih diam. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kalian mengetahui akibatnya. Setelah itu kedua orang itu berjalan kembali ke dalam portal dan perlahan portal itu menutup dan menghilang. Gukang dan Su Ying menghembuskan nafas panjang setelah melihat kedua orang itu pergi.
Bagaimana mereka berdua bisa ada di tempat ini? Tanya Gukang. Aku lupa memberitahumu sebuah rahasia besar tentang Tuan. Apa itu? Tanya Gukang. Sebenarnya Tuan adalah pewaris salah satu demigod. Gukang langsung diam membeku mendengar itu. Apa? Chapter 255. Amarah Rei. Gukang menenangkan dirinya yang terkejut setelah mendengar identitas lain dari Rei, karena identitas yang dia baru ketahui itu jauh lebih besar dari identitas milik tuannya. Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Tanya Gukang. Aku sebenarnya ingin merahasiakan ini pada semua orang termasuk tuan sendiri, karena ini adalah permintaan dari kedua orang barusan, tapi sepertinya aku harus memberitahumu. Jadi, dia tidak mengetahui kalau dirinya adalah pewaris demigod. Tanya Gukang. Su Ying menggelengkan kepalanya. Hanya kita berdua dan dua orang tadi yang mengetahuinya. Gukang menghembuskan nafas panjang, lalu menatap ke arah Rei pergi sebelumnya. Sebuah beban besar terasa mengisi pundak Gukang saat mengingat wajah Rei. Kita harus melindunginya. Jika dia memang benar pewaris demigod, maka aku bersedia menjadi bawahannya, karena demigod sebelumnya memberikan hal yang sangat besar padaku. Su Ying menganggukkan kepalanya. Tidak perlu, Tuan sudah bekerja keras untuk bisa mengalahkanmu, Tuan ingin membuatmu mengikutinya karena kekuatannya bukan yang lain. Aku mengerti, balas Gukang. Selepas itu, Gukang dan Su Ying terbang ke arah Rei dan yang lainnya pergi. Kota Api Petir. Sebuah kota besar yang memiliki ukuran yang sama seperti kota awan hitam, akan tetapi kota ini merupakan bagian dari Kekaisaran Api dan juga merupakan kota yang berada di perbatasan dua kekaisaran besar. Tiga siluet dari kejauhan terbang mendekati kota Api Petir dan mendarat di gerbang masuk kota. Rei, Fu Tong dan Franky berjalan mendekati gerbang masuk kota dan menunjukkan lencana anggota Aula Tombak Surga yang mereka dapat pada penjaga. Para penjaga itu pun langsung membiarkan mereka bertiga masuk ke dalam kota. Saat berada di dalam kota, Franky bertanya pada Rei cara untuk menemukan markas dari Aula Tombak Surga berada. Rei hanya tersenyum mendengar pertanyaan Franky. Serahkan padaku, ucap Rei percaya diri. Rei memejamkan matanya dan menyebarkan kesadaran miliknya ke seluruh kota. Sekitar hampir 1 menit, Rei membuka kembali matanya dengan sedikit senyuman. Aku sudah menemukan markas mereka. Secepat itu, tanya Franky. Hehe, jangan lupa, aku adalah seorang alkemis tingkat surgawi, aku bisa menyebarkan kesadaranku hingga puluhan kilometer. Ah, pantas saja, balas Franky. Rei dan kedua orang itu langsung menuju ke arah barat kota, yang merupakan tempat markas Aula Tombak Surga berada. Setelah cukup lama berlarian, ketiga orang itu pun berhenti di sebuah bangunan tua yang mirip seperti sebelumnya. Akan tetapi arai pertahanan tempat ini sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya. Rei kembali menyebarkan kesadarannya untuk mencari seseorang, akan tetapi Rei tidak merasakan kehadiran orang itu dalam bangunan tersebut. Baiklah, kita akan mencari ke markas yang lain, ucap Rei sambil berbalik. Tunggu yang mulia, arah kita akan membiarkan mereka begitu saja? Tanya Fu Tong. Rei tersenyum kecil dan melemparkan sebuah kristal merah kecil ke Fu Tong. Lempar kristal itu ke bangunan itu. Fu Tong pun melempar kristal merah itu ke arah bangunan di depannya, akan tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Baiklah, saatnya kita pergi dari sini. Rei langsung melompat terbang menjauh. Fu Tong dan Franky yang masih kebingungan hanya bisa mengikuti Rei dari belakang. Tapi saat kedua orang itu sudah berada cukup jauh di atas langit, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi di markas Aula Tombak Surga, hingga membuat sebuah lubang besar dan menghilangkan sebagian kota. Apa aku tidak salah lihat? Ucap Franky. Lubang itu sama besarnya seperti sebelumnya, tambah Fu Tong. Kedua orang itu saling menatap dan ingat kembali dengan kristal merah yang dilemparkan Fu Tong sebelumnya. Apa yang kalian berdua renungkan? Kita tidak memiliki banyak waktu, teriak Rei. Kedua orang itu pun tersadar dan kembali terbang mengikuti Rei menuju kota berikutnya, yang tidak jauh dari mereka sekarang. 1 hari sudah terlewati dan dalam waktu 1 hari Rei sudah menghancurkan belasan markas Aula Tombak Surga tanpa bersisa sedikit pun, juga dari belasan markas yang dia temui tidak dapat menemukan orang yang dia cari.
Rei pun memutuskan untuk menemui kota terakhir yang berada di sebuah kekaisaran kecil dan jika Rei tidak menemukan orang itu, Rei memutuskan untuk menemui Bai Long di markas besar Aula Tombak Surga. Saat Rei sampai di kota terakhir yang akan dia temui, Rei akhirnya bisa merasakan kehadiran dari orang yang sedang dia cari. Rei pun memutuskan untuk memasuki bangunan itu dan membawanya pergi. Ketika Rei, Fu Tong dan Franky akan memasuki bangunan itu, seseorang menghentikan mereka bertiga dari balik kegelapan. Berhenti. Ketiga orang itu pun berhenti mendekat dan melihat seseorang muncul dari udara tipis. Rei menyipitkan matanya saat melihat orang itu. Heh, seekor semut ingin menghalangiku. Rei menjentikan jarinya dan sebuah pedang melesat ke arah orang itu dan menusuk kepalanya. Dering sistem terdengar dalam kepala Rei yang menandakan dirinya berhasil membunuh orang itu. Ketiga orang itu pun kembali berjalan memasuki bangunan dan saat mereka sudah masuk ke dalam bangunan, terdapat banyak anggota Aula Tombak Surga yang siap untuk menyerang mereka bertiga. Haha, sepertinya kita disambut dengan hangat, ucap Rei. Franky dan Fu Tong berjalan melewati Rei. Tuan Rei, kali ini giliran kami untuk beraksi, Tuan Rei bisa menyelamatkan orang itu. Rei tertawa kecil, baiklah. Tiba-tiba Rei menghilang dari pandangan semua orang dan saat Rei muncul kembali, Rei sudah melewati semua anggota Aula Tombak Surga. Sial, apa kau pikir bisa melewati kami begitu saja? Salah satu anggota Aula Tombak Surga mendekati Rei dan mencoba untuk menyerangnya. Ketika anggota Aula Tombak Surga itu 10 langkah mendekati Rei, sesuatu menembus jantungnya yang membuatnya mati seketika. Ketika anggota Aula Tombak Surga itu terjatuh, terlihat Franky berada di depannya dengan tombak hitam yang dipenuhi asap hitam. Beberapa anggota Aula Tombak Surga yang melihat itu, merasakan tubuh mereka bergidik dan perasaan dingin mulai merasuki mereka. Apa yang sedang kalian lamunkan? Hawa kematian yang sangat kuat dirasakan oleh semua anggota Aula Tombak Surga, dan sumber hawa kematian itu berasal dari Fu Tong yang melepaskan hukum kematian miliknya. Jangan mati terlalu cepat, ucap Fu Tong. Fu Tong langsung melompat ke tengah-tengah anggota Aula Tombak Surga dan melepaskan sebuah keterampilan miliknya. Boom! Rei berjalan menuruni tangga ke lantai bawah tanah. Rei bisa merasakan getaran dari pertarungan kedua orang itu melawan anggota Aula Tombak Surga. Kenapa tidak ada pintu sepanjang jalan ini? Rei sudah berjalan cukup lama dan masih belum menemukan sebuah pintu atau hal yang sama. Setelah berjalan cukup jauh, Rei pun menemukan sebuah pintu besar. Rei membuka pintu itu dan melihat sebuah ruangan yang besar dengan dinding yang terbuat dari kristal, lalu ada kurungan besar di atas langit dinding. Rei menyipitkan matanya saat melihat kurungan besar itu. Ternyata kalian berdua ada di sini. Rei pun berjalan masuk ke dalam ruangan itu dan saat Rei melangkah ketiga kalinya sebuah serangan melesat ke arahnya. Klang! Anak panah yang mengarah pada Rei terjatuh ke lantai dan terlihat ada racun pada anak panah, yang bahkan membuat lantai mencair. Racun yang cukup kuat, gumam Rei. Rei melihat sekelilingnya lalu berhenti di samping kirinya. Rei membentuk pedang ki lalu melepaskannya ke arah dia lihat. Klang! Suara tabrakan terdengar dan pedang ki milik Rei menghilang. Tidak aku sangka kau akan bisa mengetahui keberadaanku. Seseorang muncul dari udara tipis dan saat Rei melihatnya, mata Rei menunjukkan sedikit kejutan. Bukankah kau ras harimau neraka sebelumnya? Kenapa kau bisa ada di sini? Orang yang berada di hadapan Rei itu adalah ras harimau neraka yang pernah dia lihat sebelumnya saat pergi dengan Bai Long. Hehe, kalian pikir aku akan dengan mudahnya berpaling dari Aula Tombak Surga? Aku sengaja memberi mereka racun pelumpuh dan memberitahukan lokasi mereka pada Aula Tombak Surga, tapi harus aku akui kalau naga iblis memiliki daya tahan racun yang sangat tinggi, dia masih bisa melawan puluhan anggota Aula Tombak Surga hanya dengan satu tangan dan kekuatan yang tidak sampai setengah. Tangan Rei terkepal erat saat mendengar itu, emosi Rei yang biasa stabil kini meluap-luap dan membuat dirinya sangat marah. Aku juga masih ingat bagaimana naga iblis memohon untuk menyelamatkan nyawa kedua wanita itu dan rela menjadi budak agar dua wanita itu bisa hidup. Mata Rei berubah menjadi mata naga, darah naga dalam dirinya meluap-luap seakan ingin meledak,
perlahan aura naga miliknya yang selama ini tertahan mulai keluar dan membuat seluruh ruangan itu berguncang. Kau tahu, orang yang paling aku benci di dunia adalah seseorang yang diberi kepercayaan akan tetapi mengkhianatinya. Rei mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram udara kosong. Kratak. Tubuh pria ras harimau neraka itu remuk dan membuatnya mati seketika. Dan aku sangat membenci hal itu terjadi pada orang terdekatku. Rei mengangkat tangannya lagi dan memukul ke bawah. Boom! Sebuah cakar naga tercetak di lantai dan menghancurkan tubuh pria ras harimau neraka menjadi potongan kecil. Rei melirik kandang di atas langit-langit. Bai Long, maafkan aku yang terlambat membantumu. Aku berjanji untuk menghancurkan aula tombak surga sampai tak bersisa. Chapter 256. Jutaan pedang emas. Rei mengepal erat tangannya lalu perlahan menarik kembali aura naga miliknya, lalu terbang mendekati kandang besar yang berada di atas. Saat Rei sampai di depan kandang besar itu, Rei melihat dua wanita di dalam kandang besar itu sedang terikat rantai, yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Rei bisa melihat kandang besar dan rantai yang mengikat kedua wanita itu dilapisi oleh arai yang sangat kuat. Rei mengangkat tangan kanannya dan menyentuh kandang besar itu, terlihat sebuah segel arai di telapak tangan Rei. Klang! Arai yang mengikat kandang dan rantai hancur. Rei menggenggam erat kandang itu dan menariknya hingga terlepas, lalu terbang mendekati dua wanita itu dan melepaskan mereka dari rantai yang mengikat mereka. Melihat kedua wanita itu yang sangat lemas karena kehabisan kekuatan, Rei memasukkan pil ke dalam mulut mereka berdua dan menggunakan ki-nya untuk membantu mereka menelan pil itu. Rei juga yang sebagai seorang tabib surgawi menggunakan pengetahuannya untuk mengobati kedua wanita itu. Setelah cukup lama mengobati kedua wanita itu, Rei membawa mereka berdua ke dalam dunia batin miliknya. Lian, aku ingin kau merawat mereka berdua. Ketika mereka sudah sadar beritahu aku. Baik Tuan. Setelah mendengar balasan Lian, Rei berdiri dari duduknya dan terbang kembali ke pintu masuk ruangan, lalu naik ke lantai atas ke tempat sebelumnya. Saat Rei sampai di lantai atas, Rei melihat semua anggota aula tombak surga sudah dikalahkan oleh Fu Tong dan Franky. Tuan Rei, yang mulia, kedua orang itu terkejut saat melihat wajah Rei yang terlihat sangat marah. Akan tetapi mereka berdua tidak ada yang berani untuk bertanya penyebabnya. Kita akan pergi ke markas besar aula tombak surga. Rei berjalan melewati mereka berdua lalu membuka pintu masuk dan terbang meninggalkan bangunan itu. Apa terjadi sesuatu? Kenapa Tuan Rei menjadi seperti itu? Tanya Franky. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Yang Mulia sangat marah, balas Fu Tong. Fu Tong dan Franky pun terbang menyusul Rei yang sudah pergi lebih dahulu meninggalkan mereka berdua. Gukang dan Su Ying yang melihat Rei pergi dengan amarah, membuat kedua orang itu menjadi bertanya-tanya apa penyebabnya. Kenapa Tuan terlihat sangat marah? Ucap Su Ying. Kita ikuti dia dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gukang dan Su Ying pun terbang mengikuti ketiga orang yang keluar dari bangunan itu dari jarak jauh. Rei terbang di atas hutan lebat yang sangat besar, yang mana sejauh mata memandang adalah hanyalah pohon besar saja. Bai Long, tunggu kedatanganku. Rei meningkatkan kembali kecepatan terbangnya. Fu Tong dan Franky yang berada di belakang Rei juga meningkatkan kecepatan terbang mereka untuk mengikuti Rei, akan tetapi kecepatan terbang kedua orang itu tidak bisa menyaingi Rei dan membuat mereka tertinggal jauh di belakang. Sedangkan Gukang dan Su Ying yang juga mengikuti dari atas langit, juga meningkatkan kecepatan mereka sampai maksimal. Mereka terkejut saat melihat kecepatan maksimal mereka masih belum bisa mengejar Rei yang berada jauh di depan. Bagaimana bisa kecepatan terbang orang itu melebihi kita? Ucap Gukang tak percaya. Apa kamu tidak menyadarinya? Kecepatan terbang Tuan semakin meningkat dan membuat kita tertinggal jauh di belakang, balas Su Ying. Gukang menyadarinya juga dan meningkatkan lagi kecepatan terbangnya, akan tetapi masih tetap tertinggal jauh di belakang Rei. Di sisi lain, Rei yang berada di depan terus meningkatkan kecepatan terbangnya, hingga membuat dirinya melebihi kecepatan suara dan itu masih terus meningkat. Setelah Rei terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan suara selama 1 jam, Rei akhirnya sampai di markas besar aula tombak surga.
Markas besar Aula Tombak Surga adalah sebuah pulau mengapung dengan sebuah istana besar di tengahnya. Sekeliling pulau itu terdapat arai super besar yang melindunginya dari serangan musuh, maupun untuk menyerang musuh. Rei berhenti terbang tidak jauh dari pulau mengapung itu. Akhirnya aku sampai. Rei memejamkan matanya dan mengirim pesan ke Bai Long yang berada di dalam pulau mengapung itu. Tidak lama kemudian Rei membuka matanya dan terbang ke atas pulau itu, di mana pusat dari arai super besar yang melindungi pulau mengapung. Rei mengeluarkan kristal duplikat miliknya dan melemparkannya ke bawah, tempat di mana pusat arai super besar berada. Boom! Arai super besar yang melindungi pulau mengapung itu hancur berkeping-keping. Setelah ledakan besar itu, ratusan bahkan ribuan siluet terbang keluar dari istana yang berada di pulau mengapung. Mereka semua terbang mendekati Rei. Rei menatap ribuan orang yang terbang mendekatinya dengan marah. Semua anggota Aula Tombak Surga berhenti dan menyiapkan semua senjata mereka. Dari arah belakang mereka sebuah siluet emas terbang mendekat dan berhenti di depan mereka semua. Orang itu mengenakan jubah anggota Aula Tombak Surga akan tetapi warna miliknya berwarna emas dengan sedikit merah. Semua anggota Aula Tombak Surga sedikit menundukkan kepala mereka saat melihat orang itu, yang menandakan orang itu memiliki posisi lebih tinggi dari mereka. "Siapa kau? Kenapa menyerang kami?" tanya pria berjubah emas. Rei tidak menjawabnya melainkan mengangkat satu tangannya ke atas. Pedang pembelah langit gerakan kelima, hujan pedang. Lingkaran raksasa berwarna emas muncul di atas mereka semua. Dari lingkaran emas raksasa itu muncul jutaan pedang emas yang terhunus ke bawah. Semua anggota Aula Tombak Surga menghirup udara dingin saat melihat jutaan pedang yang terhunus ke arah mereka. Akan tetapi hanya pria berjubah emas yang masih bersikap normal tanpa sedikit pun ketakutan di wajahnya. "Aku bertanya lagi, siapa kau dan kenapa menyerang kami?" Rei meliriknya dengan tatapan dingin. "Mati!" Rei mengayunkan tangannya ke bawah dan jutaan pedang emas yang berada di atas langit langsung turun seperti sebuah hujan. Semua anggota Aula Tombak Surga langsung melapisi tubuh mereka dengan pelindung, dan ada juga yang menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghancurkan pedang emas. Sayangnya jumlah mereka yang hanya ribuan tidak cukup untuk menahan jutaan pedang emas milik Rei, yang mana membuat semua anggota Aula Tombak Surga itu mati seketika tanpa bisa melawan balik. Dering sistem atas pembantainya terhadap anggota Aula Tombak Surga terus berbunyi di kepala Rei. Rei menghentikan serangannya dan melihat ada satu orang yang masih tersisa, yaitu pria berjubah emas sebelumnya, akan tetapi seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka yang sangat parah dan ada beberapa pedang yang masih tertusuk di tubuhnya. Rei membentuk pedang ki di tangannya dan terbang mendekati pria berjubah emas itu. Saat berada di depan pria berjubah emas itu, Rei mengayunkan pedang di tangannya dan memotong kedua lengan pria itu. "RGGH!" Pria itu menjerit menahan rasa sakit. "Kau pasti bukan pemimpin mereka, kalau begitu, mati." Rei menebaskan lagi pedangnya dan memotong leher pria itu. Tepat setelah Rei membunuh pria berjubah emas itu, sebuah tombak melesat sangat cepat ke arahnya. Boom! Rei menahan tombak itu dengan tangan kosong dan menciptakan gelombang ledakan angin. Rei melihat orang yang menyerangnya mengenakan jubah yang sama seperti pria yang dia bunuh barusan. Rei menggenggam erat mata tombak hingga membuatnya hancur menjadi serpihan kecil. "Kau bukanlah lawanku." Setelah Rei mengatakan itu, dirinya menghilang dan kembali muncul di belakang pria yang menyerangnya. Jlip! Pedang Rei menusuk tepat di jantung pria itu. Rei menarik pedangnya dari tubuh pria itu, lalu menebas leher pria itu. Dering sistem berbunyi, menandakan dirinya berhasil membunuh. Rei mengeluarkan dua buah kristal duplikat dan melemparkannya ke arah istana di tengah pulau mengapung. Saat kristal itu akan meledak, lapisan cahaya emas melindungi seluruh istana dan membuat ledakan dari kristal tidak menyentuh istana. "Tidak hanya membunuh anggotaku, tapi juga ingin menghancurkan istana milikku, kau harus dihukum atas semua kesalahan besar itu." Seseorang terbang dari istana mendekati Rei, orang itu terbang dengan membawa seseorang di tangannya. Mata Rei melebar saat melihat seseorang yang berada di tangan orang itu. Bai Long. Bai Long yang berada di tangan pria itu sudah kehilangan kesadarannya.
Rei yang melihat keadaan Bai Long yang seperti itu, membuat darah naga dalam dirinya kembali meluap-luap seakan ingin meledak. Pria yang membawa Bai Long yang melihat sedikit kesempatan, langsung menggunakan keterampilan untuk menyerang Rei. Sekeliling Rei muncul gelembung emas yang dengan sangat cepat menjadi banyak dan membentuk sebuah piramida. Gelembung emas gerakan ketiga, penjara emas. Setelah piramida emas itu terbentuk dan mengurung Rei di dalamnya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda piramida itu akan hancur. Ternyata hanya segitu saja kemampuannya, benar-benar mengecewakan. Saat pria itu akan berbalik membelakangi piramid, tiba-tiba piramida itu berguncang dan meledak menjadi debu. Rei menatap pria yang membawa Bai Long itu dengan dingin. Lepaskan dia. Pria yang membawa Bai Long itu tertawa. Ingin melepaskannya. Ambil saja dariku. Tiba-tiba Rei menghilang dari pandangan pria itu. Baiklah. BAAAM. Pukulan yang sangat keras menghantam dada pria itu hingga membuat dirinya terpental mundur. Rei yang memanfaatkan momentum itu langsung merebut Bai Long dari tangan pria itu dan memasukkan Bai Long ke dalam dunia batin miliknya. Chapter 257. Tombak emas vs pedang emas. Lawan Rei yang terpental jauh karena pukulan yang menghantamnya, menstabilkan tubuhnya dan terlihat di wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kau memiliki kecepatan yang sangat bagus, tapi kekuatanmu masih terlalu lemah. Rei yang mendengar perkataan lawannya hanya tersenyum tipis. Pada pukulan sebelumnya, Rei hanya menggunakan sedikit kekuatannya agar tidak melukai Bai Long. Rei mengepal erat tangannya lalu terbang mendekati lawannya dengan kecepatan tercepatnya, yang membuat Rei memunculkan bayangan dirinya yang lain. Di sisi lain, pemimpin Aula Tombak Surga mengeluarkan senjata miliknya yang berupa tombak dan terbang ke arah Rei. Boom! Mereka berdua saling melepaskan serangan dan membuat gelombang ledakan angin yang kuat. Hanya itu saja kemampuanmu. Pemimpin Aula Tombak Surga menggerakkan tombaknya dan membuat Rei terpental mundur, lalu pemimpin Aula Tombak Surga melepaskan beberapa serangan ke arah Rei. Boom, boom, boom. Serangan pemimpin Aula Tombak Surga mengenai Rei, akan tetapi tidak sedikit pun luka terlihat di tubuh Rei, bahkan sehelai benang pun tidak berkurang. Apa? Wajah pemimpin Aula Tombak terlihat sangat terkejut melihat Rei yang tidak sedikit pun mendapatkan luka dari serangannya, yang mana sudah menggunakan sebagian besar ki miliknya. Sepertinya aku terlalu meremehkan anak ini, kalau begitu aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Aura pemimpin Aula Tombak Surga langsung meningkat drastis dan terlihat di belakangnya muncul 3 tombak emas yang memancarkan kekuatan yang berbeda-beda. Rei yang berada jauh dari pemimpin Aula Tombak Surga bisa merasakan ketiga tombak itu memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan pedang terbang miliknya. Bagaimana dia bisa memiliki tombak itu? Gumam Rei. Rei mengangkat tangannya ke atas dan lingkaran hitam yang cukup besar muncul. Pedang pembelah langit gerakan ke-6, pedang hitam. Pedang hitam yang besar keluar dari lingkaran itu dan turun mendekati Rei. Rei menggunakan ki miliknya untuk menggerakkan pedang itu, lalu Rei langsung terbang mendekati pemimpin Aula Tombak Surga dan mengayunkan pedang besar itu ke arahnya. Klang! Ayunan pedang Rei ditahan oleh pemimpin Aula Tombak Surga, akan tetapi karena ayunan pedang Rei yang sangat kuat membuat pemimpin Aula Tombak Surga masih tetap terpental mundur. Rei mengejarnya dan mengayunkan lagi pedang besar itu ke arah pemimpin Aula Tombak Surga. Bam! Kali ini pedang Rei menghantam tubuh pemimpin Aula Tombak Surga dan membuatnya jatuh ke bawah. Boom! Lubang yang cukup besar terbentuk di pulau mengapung. Belum puas dengan itu, Rei membuat puluhan pedang ki dan menembakkannya ke tengah lubang besar. Saat puluhan pedang ki itu melewati kepulan asap, terdengar bunyi ledakan dan sebuah tombak emas melesat sangat cepat ke arah Rei. Rei menggerakkan pedang besar miliknya dan mengayunkannya ke depan untuk menghalangi tombak emas itu. Boom! Tombak emas itu menabrak pedang besar milik Rei dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Tinju Kaisar Perang Gerakan Kedua, Pemisah Angin. Tangan Rei dilapisi cahaya hijau dan Rei melepaskan sebuah pukulan yang memiliki tekanan yang sangat kuat. Seketika tombak emas itu berbelok dan melewati Rei. Tiba-tiba tombak emas itu berhenti dan terbang kembali menuju kepulan asap,
dari kepulan asap itu terlihat seseorang terbang, yang tidak lain adalah pemimpin Aula Tombak Surga. Harus aku akui kekuatanmu sangatlah kuat, tapi pengalaman bertarungmu masih sangatlah rendah. Pemimpin Aula Tombak Surga menunjuk wajah Rei dengan tersenyum. Rei merasakan ada sesuatu yang membasahi pipinya. Rei pun mengusapnya dan melihat itu adalah darah miliknya sendiri yang berasal dari luka di wajahnya. Bagaimana bisa? Bukankah aku sudah mengubah arah serangannya? Gumam Rei. Itu karena tombak emas itu memiliki elemen angin dan menyerangmu saat lengah, jelas Lian. Ternyata begitu. Rei membuka sistem miliknya dan mengeluarkan pedang terbang miliknya. Kalau begitu aku akan menggunakan ini. Rei langsung menggunakan ki miliknya untuk mengendalikan pedang itu dan perlahan pedang itu berputar-putar di atas tangan Rei. Di sisi lain, pemimpin Aula Tombak Surga yang melihat itu langsung menyerang Rei menggunakan dua tombak emas miliknya. Terlibat dua tombak emas itu memancarkan elemen yang berbeda. Rei yang melihat dua tombak emas melesat ke arahnya, langsung mengendalikan pedang terbang miliknya. Slash! Satu tebasan sederhana dari pedang terbang, langsung membelah kedua tombak emas itu menjadi dua bagian. Pemimpin Aula Tombak Surga yang melihat tombak miliknya hancur, langsung marah dan melepaskan semua kekuatan miliknya yang selama ini dia tahan. Boom! Ledakan gelombang energi dari pelepasan kekuatan penuh pemimpin Aula Tombak Surga, membuat pulau mengapung sedikit berguncang. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi sangat gelap dan muncul banyak petir. Jar, petir emas menyambar tubuh pemimpin Aula Tombak Surga. Setelah pemimpin Aula Tombak Surga menerima sambaran petir, kekuatan miliknya langsung meningkat drastis dan terlihat di sekeliling tubuhnya muncul retakan ruang. Rei yang melihat itu merajut alisnya. Apa yang terjadi padanya? Dia mencoba menembus batasan kekuatan alam semesta ini dengan cara paksa. Dia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat, akan tetapi itu hanya bertahan sebentar dan tubuhnya akan hancur, ucap suara dalam kepala Rei. Guru, akhirnya kamu kembali, tapi apa dia akan? Belum sempat Rei menyelesaikan perkataannya, pemimpin Aula Tombak Surga muncul di depan Rei dan melepaskan sebuah pukulan. Bam! Rei menahan pukulan itu dengan kedua tangannya dan terpental mundur. Kecepatan macam apa itu? Ucap Rei terkejut. Belum sempat Rei menstabilkan tubuhnya, pemimpin Aula Tombak Surga sudah menyusulnya dan mengirimkan pukulan lain. Bam! Pukulan pemimpin Aula Tombak Surga kali ini jauh lebih kuat dan membuat lengan Rei yang menahannya mati rasa. Boom! Rei terjatuh di tanah dan membuat sebuah lubang besar. Pemimpin Aula Tombak Surga membuat tombak dari ki, lalu melemparkannya ke arah Rei berada. Boom! Lubang tempat Rei berada meledak dan membuat lubang menjadi semakin besar. Tepat setelah ledakan itu terjadi, sebuah pedang terbang mendekati pemimpin Aula Tombak Surga dan melukai satu lengannya. Rei yang berada dalam lubang terbang keluar dan langsung menyerang pemimpin Aula Tombak Surga dari jarak dekat. Tinju Kaisar Perang Gerakan Keempat, Ledakan Langit. Tangan Rei muncul cahaya hijau dan Rei melepaskan pukulan yang membuat ruang sekelilingnya terkoyak. Boom! Pukulan itu mengenai lengan pemimpin Aula Tombak Surga yang mencoba menghindar dan membuat lengan pemimpin Aula Tombak Surga terputus. Tidak hanya berhenti di sana, Rei melepaskan lagi gerakan yang sama dan mengenai dada pemimpin Aula Tombak Surga. Bam! Pemimpin Aula Tombak Surga terpental mundur sambil menyemburkan darah segar. Rei yang melihat kesempatan itu langsung kembali menyerang pemimpin Aula Tombak Surga dengan sebuah pukulan yang sangat keras di wajahnya. Bam! Pemimpin Aula Tombak Surga terpental ke bawah dan menabrak istana miliknya. Rei mengangkat tangannya ke atas. Pedang pembelah langit gerakan kelima, hujan pedang. Lingkaran emas raksasa muncul di atas langit menutupi seluruh pulau mengapung. Dari lingkaran emas itu muncul banyak pedang emas yang berjumlah jutaan. Hancurkan, ucap Rei sambil menggerakkan tangannya. Seketika jutaan pedang emas di langit langsung terjun ke bawah seperti sebuah hujan deras. Pada saat jutaan pedang emas itu akan meratakan pulau mengapung itu, sebuah lingkaran emas raksasa lain muncul dari bawah dan jutaan tombak berwarna emas keluar dari lingkaran itu dan terbang ke atas. Pedang emas dan tombak emas saling beradu dan menghancurkan,
Akan tetapi karena kekuatan pemimpin Aula Tombak Surga yang berada di atas Rei, tombak emas miliknya mengungguli pedang emas milik Rei dan meratakannya. Rei yang melihat pedang emas miliknya yang semakin lama semakin sedikit, langsung mengambil 10 kristal duplikat dan melemparkannya ke tengah-tengah lingkaran emas di bawah. Ketika ke-10 kristal duplikat itu sudah berada dekat dengan lingkaran emas raksasa, Rei langsung mengaktifkannya dan membuat sebuah ledakan yang sangat besar, hingga membuat semua pedang emas dan tombak emas hancur. Akan tetapi Rei tidak mengetahui kalau ledakan dari 10 kristal duplikat jauh melampaui dari apa yang dia bayangkan. Ledakan itu terus membesar dan menghancurkan istana beserta setengah pulau menjadi debu. Rei yang awalnya mengira ledakan itu hanya akan menghancurkan lingkaran emas dan semua tombak, langsung terkejut ketika ledakan menjadi lebih besar dan menghanguskan setengah pulau menjadi debu. Aku terlalu meremehkan ledakan dari kristal, gumam Rei. Tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat emosional, yang terdengar dari arah bawah. Suara teriakan itu berasal dari pemimpin Aula Tombak Surga. Rei yang mendengar teriakan itu sama sekali tidak kasihan, melainkan muak dan ingin segera menebas pita suara orang tersebut. Rei mengangkat tangannya ke depan dan pedang terbang miliknya yang terpental terbang kembali, lalu berputar-putar di atas telapak tangannya. Dari arah bawah sebuah bayangan hitam terbang ke atas, bayangan hitam itu adalah pemimpin Aula Tombak Surga. Mata pemimpin Aula Tombak Surga terlihat sangat merah dengan seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan satu lengan yang terputus. Kau adalah orang pertama yang sudah membuatku tersudut sampai ke titik ini, sebagai hadiahnya aku akan mengajakmu ke neraka bersamaku. Rei yang mendengar perkataan pemimpin Aula Tombak Surga itu, merasakan perasaan tidak enak. Rei yang merasakan ada yang salah dan berniat untuk menjauh dari pemimpin Aula Tombak Surga, sudah terlambat. Di sekeliling mereka berdua muncul banyak tombak emas yang mengunci arah pelarian Rei. Rei langsung menggunakan pedang terbang miliknya untuk menghancurkan tombak Ki yang mengelilinginya, akan tetapi tombak itu tidak mendapatkan sedikit pun goresan dari serangan pedang Rei. Bagaimana bisa? Ucap Rei. Haha, percuma saja, seluruh tombak ini mengandung semua Ki dan energi kehidupanku, kau tidak akan bisa menghancurkannya. Tiba-tiba tubuh pemimpin Aula Tombak Surga memancarkan cahaya emas, dan sebuah ilusi patung besar yang memiliki 4 tangan dengan 4 tombak berbeda muncul. Rei yang melihat patung itu langsung terkejut, karena patung itu terlihat sama dengan salah satu keterampilan miliknya yang belum sempurna. Pemimpin Aula Tombak Surga tertawa lantang, lalu menggerakkan tangannya dan patung besar itu menyerang Rei dengan keempat tombak miliknya. Sial, sepertinya aku harus menggunakan itu. Tepat saat Rei akan bergerak, tombak yang mengurung dirinya di belakang hancur dan seseorang menariknya keluar. Boom! Selang persekian detik Rei keluar dari kurungan tombak itu, ledakan besar terjadi dan membuat Rei dan orang yang menariknya terpental jauh. Chapter 258. Orang tak dikenal. Ledakan besar yang terjadi oleh serangan terakhir dari pemimpin Aula Tombak Surga yang menggunakan semua kekuatan miliknya, menciptakan sebuah lubang hitam yang menghisap segala sesuatu yang berada di dekatnya. Pulau mengapung yang berada di bawah lubang hitam itu, perlahan tertarik dan masuk ke dalam lubang hitam itu. Setelah menelan semua pulau mengapung, lubang hitam itu perlahan mengecil dan menghilang. Rei yang terpental jauh karena ledakan itu, berbalik ke belakang untuk melihat orang yang telah menolongnya. Gukang. Rei terlihat sangat terkejut karena orang yang telah menolongnya adalah Gukang. Rei tidak pernah berpikir kalau orang yang akan menolongnya itu adalah Gukang. Apa yang kau lihat? Apa wajahku terlihat sangat aneh untukmu? Rei menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja bagaimana kamu bisa ada di sini? Kami mengikutimu Tuan. Su Ying muncul di belakang Gukang. Su Ying, kau juga. Ya, kami menyadari kepergian Tuan saat di Istana Kekaisaran Es, lalu kami berdua pun mengikuti dari belakang Tuan. Jadi selama ini kalian mengikutiku tanpa aku sadari. Tidak lama setelah itu, Fu Tong dan Franky juga datang, terlihat Franky sedikit kelelahan karena menggunakan terlalu banyak Ki secara berlebihan. Aneh, kenapa aku sangat kelelahan hanya dalam jarak sejauh ini? Biasanya aku bisa terbang 10 kali lebih banyak dari ini tanpa kelelahan.
Franky berbicara sambil mengatur napas. Itu karena perbedaan tekanan ki alam, di tempatmu sebelumnya tekanan ki alamnya tidak kuat seperti tempat ini, itulah mengapa kamu bisa bertahan 10 kali lebih banyak, balas Futong. Ternyata seperti itu, pantas saja ki milikku terkuras sangat cepat, ucap Franky. Franky melihat ke depan dan melihat bekas pertarungan Rei juga ledakan sebelumnya yang membuat lubang sangat besar. Apa ini bekas ledakan besar tadi? Tanya Franky. Sepertinya kita harus kembali ke Kaisaran Es, Bai Long, Wu Qing dan Wu Yue membutuhkan perawatan. Keempat orang itu menganggukkan kepala mereka setuju dengan perkataan Rei. Tapi Gukang tiba-tiba menyuruh semua orang untuk berhenti. Semuanya berhenti, teriak Gukang. Selang beberapa detik setelah Gukang berteriak, terdengar suara orang tertawa dari atas langit. Rei dan keempat orang lainnya pun langsung melihat ke atas langit. Hahaha, tidak aku sangka kau bisa lolos dari serangan terakhir orang itu, walaupun itu dilakukan oleh orang lain, tapi aku cukup terkesan dengan itu. Seorang pria berpakaian merah terbang di atas langit dan menatap mereka berlima, mata pria itu sekilas menatap Rei dan sedikit senyuman terlihat di wajahnya. Nak, apa kau ingin menjadi bawahanku menggantikan orang yang kamu bunuh barusan? Rei yang mendengar tawaran itu langsung mengerutkan dahinya. Bawahanmu, untuk menjadikanmu sebagai pelayanku saja aku tidak sudi dan kau ingin aku menjadi bawahanmu. Apa kau sedang bercanda? Ejek Rei. Pria berpakaian merah yang menerima ejekan Rei tidak marah melainkan tertawa lantang. Aku suka dengan kesombonganmu itu, tapi kau tidak layak memperlihatkan kesombonganmu di depanku. Pria berpakaian merah itu menghilang dan dalam persekian detik berikutnya, dia kembali muncul di hadapan Rei dan yang lainnya. Karena kesombongan hanya milikku saja. Rei langsung melangkah mundur untuk menjaga jarak dari pria berpakaian merah yang muncul di hadapannya secara tiba-tiba. Pria berpakaian merah yang melihat Rei akan mundur untuk menjauh darinya, langsung mengangkat tangannya ke depan untuk menarik Rei. Tak, tangan pria berpakaian merah itu ditangkap oleh Gukang. Kau mengatakan kesombongan hanya milikmu. Kalau begitu kau harus menarik perkataanmu itu, karena kata itu tidak pantas kau sebutkan di hadapanku. Gukang memelintir tangan pria berpakaian merah itu sampai terdengar bunyi nyaring dari suara tulang yang retak, lalu Gukang memukul wajah pria itu hingga membuatnya terpental sangat jauh. Gukang, biar aku saja yang melawannya, ucap Rei. Apa kau yakin? Kekuatan miliknya jauh lebih kuat dari orang yang kau lawan barusan. Apa kau khawatir padaku? Tanya Rei. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya tidak ingin melakukan hal bodoh seperti yang barusan. Rei tertawa kecil, tidak perlu khawatir, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Setelah Rei mengatakan itu, sekeliling tubuhnya memancarkan aura naga yang kuat. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Rei langsung terbang menuju ke arah pria berpakaian merah dengan sebilah pedang di tangannya. Di sisi yang berlawanan, pria berpakaian merah mengetahui kalau Rei terbang mendekat untuk melawannya. Terlalu awal untukmu melawanku. Cahaya emas bersinar dari tubuh pria berpakaian merah itu dan muncul patung emas dengan 4 tangan yang seperti sebelumnya, akan tetapi di tangan patung itu adalah 4 kapak emas besar, yang mana setiap kapak memiliki elemen yang berbeda. Rei yang melihat patung yang sama seperti sebelumnya langsung berhenti mendekati pria berpakaian merah. Patung itu lagi. Rei menggunakan keterampilan pedang pembelah langit untuk menyerang patung emas itu, tapi patung emas itu sedikit pun tidak bergeming. Pria berpakaian merah itu tertawa melihat Rei yang mencoba menyerang patung emas yang dia buat. Hahaha, kau tidak akan bisa menghancurkan patung emas ini, bahkan seorang Tyrant Emperor saja tidak sanggup, apalagi dirimu. Rei yang tidak mengerti apa yang dikatakan pria berpakaian merah itu, masih terus menyerang patung emas itu dengan keterampilan miliknya, bahkan Rei juga menggunakan kedua hukum Dao miliknya akan tetapi masih tidak menggoresnya. Sial, seberapa keras patung itu, apa aku perlu menggunakan itu? Di saat Rei sedang memikirkan cara untuk menghancurkan patung emas, pria berpakaian merah mulai melakukan serangan balik.
Salah satu tangan patung emas itu bergerak dan menuju ke arah Rei dengan sangat cepat, terlihat di dekat tangan patung yang bergerak itu muncul celah retakan ruang. Rei yang mencoba untuk menghindari serangan itu masih tetap terkena ujung kapak dan membuat dirinya terpental mundur. Luka goresan ringan tercetak di dada Rei dan muncul asap putih, lalu perlahan goresan itu pulih dan menghilang. Ternyata tubuh baruku memiliki kekuatan penyembuh yang kuat, ucap Rei. Pria berpakaian merah itu terkejut melihat kekerasan tubuh Rei, serta daya penyembuhan yang sangat cepat. Tubuh apa yang dimiliki anak itu? Apa dia keturunan dewa atau semacamnya? Pria berpakaian merah itu menggerakkan lagi patung emas. Tapi, di hadapanku dia hanyalah seekor semut. Kali ini patung emas itu menggunakan keempat lengannya untuk menyerang, lalu Rei yang menjadi target serangan patung emas hanya bisa menghindar sambil menjaga jarak. Cih, jika seperti ini terus aku terpaksa menggunakannya lagi. Rei mengeluarkan kedua hukum dao miliknya yaitu hukum dao pedang dan hukum api dan es. Rei mendekatkan kedua tangannya dan menggabungkan kedua hukum dao itu menjadi satu. Wush! Gelombang angin dari gabungan kedua hukum dao itu membuat patung emas sedikit terdorong mundur. Rei yang mendapatkan kesempatan itu langsung mundur dan menyelesaikan penggabungan hukum dao miliknya. Rei berhasil membentuk hukum dao pedang es dan api, pedang biru kecil muncul di telapak tangan Rei, pedang itu terlihat sebuah api kecil yang bergoyang-goyang seperti tertiup angin. Domain pedang es dan api. Di sekeliling Rei muncul api biru yang tidak memiliki suhu, lalu menyebar ke segala arah hingga mengurung pria berpakaian merah dan patung emas. Pria berpakaian merah yang merasakan ada yang aneh dengan api biru itu berniat untuk melarikan diri, akan tetapi dirinya sudah terlambat. Domain pedang es dan api dan es abadi. Dari api biru yang menyebar itu, muncul banyak pedang dan menyerang pria berpakaian merah dan patung emas. Patung emas yang menerima serangan dari pedang itu perlahan meleleh dan berubah menjadi cairan emas seutuhnya. Di sisi lain, pria berpakaian merah menggunakan domain miliknya untuk menahan pedang biru yang mengarahnya. Domain kecilmu tidak akan bisa mengalahkanku. Seketika domain milik pria berpakaian merah itu membesar dan menekan balik domain milik Rei. Rei yang mendapat tekanan balik dari domain milik lawannya masih terlihat santai, di wajah Rei tidak sedikit pun panik atau semacamnya. Domain pedang es dan api, pelahap. Setelah Rei mengaktifkan kekuatan kedua dari domain miliknya, perlahan domain milik Rei membesar dan semakin kuat. Kau, bagaimana mungkin domain bisa menelan domain milik orang lain, ucap pria berpakaian merah. Tidak ada yang tidak mungkin, balas Rei. Setelah menelan lebih banyak domain milik lawannya, kecepatan domain Rei melahap domain musuhnya meningkat dan hanya dalam hitungan detik domain milik pria berpakaian merah menghilang tak bersisa. Lelucon macam apa ini? Gumam pria berpakaian merah kesal. Kalau begitu, aku juga akan menghancurkan domain milikmu. Di dahi pria berpakaian merah itu muncul tanda kapak emas, tiba-tiba dari atas langit muncul sebuah kapak emas raksasa yang memiliki tekanan yang sangat kuat, bahkan Rei merasakan tubuhnya menjadi sangat berat karena tekanan kapak emas raksasa itu. Baiklah, akan aku tunjukkan padamu pedang milikku. Rei mengangkat satu tangannya ke atas, lalu api biru di sekeliling Rei menyatu dan membentuk sebuah pedang biru raksasa. Chapter 259. Serangan beruntun. Pedang yang dibuat oleh Rei dari api biru miliknya, tidak memiliki aura ataupun tekanan yang kuat seperti kapak milik pria berpakaian merah. Haha, pedangmu itu bukanlah lawan kapak milikku. Pria berpakaian merah menggerakkan tangannya ke bawah dan kapak itu ikut bergerak ke bawah. Kita lihat saja. Pedang biru milik Rei terbang ke atas, mengarah kapak emas yang terayun padanya. Boom! Kedua senjata raksasa itu bertabrakan dan membuat ledakan besar. Pedang biru milik Rei langsung menggerogoti kapak milik pria berpakaian merah, hingga kapak itu lenyap tak bersisa. Apa? Teriak pria berpakaian merah. Pedang biru milik Rei masih terus melaju ke arah pria berpakaian merah. Pria berpakaian merah yang menjadi target dari pedang itu, langsung membentuk kembali patung emas untuk menjadi pelindungnya melarikan diri. Persekian detik setelah pria berpakaian merah melarikan diri, patung emas itu hancur oleh pedang,
lalu pedang itu berubah menjadi api biru yang perlahan menghilang. Api macam apa itu? Gumam pria berpakaian merah. Jlip. Sebuah pedang menembus perut pria berpakaian merah dari arah belakang. Rei yang berada jauh dari pria berpakaian merah, menggunakan pedang terbang miliknya yang sudah dilapisi api biru untuk menyerang pria berpakaian merah. Dengan adanya api biru yang melapisi, aura dan tekanan milik pedang menghilang yang membuatnya sulit untuk diketahui. Pria berpakaian merah menggunakan semua kekuatan miliknya untuk mencabut pedang yang menusuknya, lalu melemparkan pedang itu ke arah Rei. Terlihat api biru masih berada di tubuh pria berpakaian merah. Bajing asterisk N, kenapa api ini tidak bisa menghilang? Pria berpakaian merah sudah menggunakan ki miliknya untuk mencoba menghilangkan api yang tersisa, akan tetapi api itu tidak bisa menghilang dan terus membakar dirinya. Ketika pria berpakaian merah kehilangan konsentrasinya, Rei menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya lagi. Jlip, jlip, dua pedang biru menembus dada pria berpakaian merah, lalu selang beberapa detik 5 pedang biru lain menusuk tubuh pria berpakaian merah. Mata pria berpakaian merah terlihat sangat merah karena menahan rasa sakit dan amarah dalam dirinya. Tiba-tiba dahi pria berpakaian merah bersinar lagi dan lapisan cahaya emas mengelilingi tubuhnya, hingga membentuk sebuah bola emas. Rei yang berada jauh dari pria berpakaian merah tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam bola emas itu. Rei hanya bisa memastikan pria itu tidak mati karena tidak ada pemberitahuan sistem. Perasaan tidak enak menghampiri diri Rei, setelah melihat bola emas yang melayang di atas langit. Aku harus segera menghancurkannya. Rei membentuk pedang raksasa dari api biru lalu menembakkannya ke arah bola emas. Boom! Pedang raksasa itu menghantam bola emas, retakan mulai menyebar di sekeliling bola emas, lalu pedang biru bergetar dan memecah menjadi api biru yang membakar bola emas. Wuss! Sebuah gelombang angin yang berasal dari bola emas memadamkan semua api biru sampai tak bersisa. Kraak! Retakan di bola emas itu membesar dan akhirnya membentuk sebuah lubang besar. Dari lubang itu terlihat sepasang mata merah yang terlihat seperti mata naga. Boom! Bola emas itu meledak dan terlihat seorang manusia bertanduk dengan sepasang sayap di belakangnya. Orang itu tidak lain adalah pria berpakaian merah sebelumnya. Aura yang sangat tebal keluar dari pria bertanduk itu. Rei yang melihat perubahan pria itu melototkan matanya, karena perubahan pria yang berada di hadapannya itu adalah perubahan yang hanya dimiliki oleh ras naga. Rei menggunakan sistem miliknya untuk melihat informasi dari pria itu, akan tetapi pria itu bukanlah ras naga, dan saat Rei melihat tingkat kultivasinya, sistem hanya memberikan tanda tanya. Kau bukanlah seorang ras naga, teriak Rei. Pria bertanduk itu tertawa mendengar perkataan Rei. Ya, aku memang bukan ras naga, tapi aku memiliki sebuah cara untuk membuat diriku bisa melakukan perubahan naga. Rei mengepal erat tangannya. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk membuat dirimu memiliki kekuatan dari ras naga, yang pasti kamu melakukannya dengan cara kotor. Hahaha, tidak ada yang namanya cara kotor, yang ada hanyalah yang kuat dan yang lemah. Pria bertanduk meninju ke arah Rei dan muncul sebuah cakar naga yang melaju ke arah Rei. Di lain sisi, Rei berjalan satu langkah, kedua pergelangan tangan Rei muncul sisik naga emas dan aura milik Rei melonjak tinggi. Rei mengangkat tangannya dan mencengkeram udara kosong. Tiba-tiba cakar naga yang puluhan kali lebih besar muncul dan menghancurkan serangan pria bertanduk. Kau seorang ras naga. Pria bertanduk sangat terkejut melihat Rei adalah seorang ras naga. Aku bisa merasakan darah naga dalam dirimu bukan milik naga biasa. Pria bertanduk itu menjilat bibirnya. Kali ini aku mendapatkan makanan yang lezat. Pria bertanduk itu mengepak sayapnya dan melesat ke arah Rei, hanya dalam hitungan detik. Pria bertanduk itu sudah berada di hadapan Rei. Pria bertanduk melepaskan sebuah pukulan. Bam! Rei menahannya dengan satu tangan. Hehe, kekuatan tangan yang cukup bagus, lalu bagaimana dengan yang ini? Pria bertanduk memutar sedikit tangannya yang dipegang Rei, lalu kaki kirinya menendang perut Rei. Bam! Rei terkena tendangan pria bertanduk dan terpental mundur beberapa meter. Terlihat lapisan sisik emas muncul di tempat Rei terkena tendangan. Heh, sepertinya terlalu memandang tinggi dirimu.
Rei mengepal erat tangannya lalu melompat ke depan dan memukul wajah pria bertanduk. Bam! Dari pukulan itu muncul gelombang angin dan pria bertanduk terpental jauh hingga puluhan kilometer. Rei sedikit berjongkok lalu melompat terbang hingga membuat tanah yang dia pijak hancur. Kecepatan Rei sangat cepat hingga membuat dirinya menyusul pria bertanduk dan saat sudah berada di depan pria bertanduk, Rei melepaskan sebuah pukulan. Bam! Pria bertanduk itu terpental ke arah lain. Rei kembali sedikit berjongkok dan melompat terbang sampai membuat tempat pijakannya hancur. Boom! Kecepatan Rei meningkat dari sebelumnya dan menyusul pria bertanduk lebih cepat. Saat berhadapan dengan pria bertanduk itu lagi, Rei kembali melepaskan pukulan hingga membuat pria itu terpental ke arah lain. Bam! Boom! Bam! Boom! Rei terus melakukan hal itu berkali-kali dan kecepatannya terus meningkat, hingga membuat orang yang memperhatikan pertarungan mereka tidak bisa melihat lagi, karena kecepatan milik Rei yang terlalu cepat untuk diikuti dengan mata. Futong dan Franky yang menyaksikan dari jauh, hanya bisa melihat ledakan dari tempat Rei melompat dan suara dari pukulan Rei. Sedangkan Gukang dan Suying hanya bisa sesekali melihat Rei dan beberapa detik berikutnya mereka berdua tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Rei. Bagaimana bisa kecepatan Tuan bisa sampai seperti itu, ucap Suying. Gukang, jika kau yang berada di posisi itu, apa kau bisa mengikuti kecepatannya? Tanya Suying. Jika aku memiliki tubuhku, aku bisa mengimbanginya dengan mudah, tapi untuk keadaanku yang sekarang, aku tidak bisa mengimbangi kecepatan itu. Hehe, kalau begitu, apa kau sudah mengakui kekuatan milik Tuan? Sebenarnya dari awal pertama kali bertarung dengannya, aku sudah mengakui kekuatan miliknya sebagai lawan bertarung, tapi sekarang aku bisa mengakui kekuatan miliknya sebagai tuanku, juga aku sangat terkejut dengan perkembangannya yang sangat cepat. Suying tertawa kecil mendengar perkataan Gukang. Tapi entah mengapa aku merasakan perasaan tidak enak, ucap Gukang sambil memegang dadanya. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, balas Suying. Di tempat yang jauh dari keempat orang itu, Rei terus melakukan gerakan memukul dan menghilang pada pria bertanduk. Dalam jarak puluhan kilometer, banyak sekali lubang bekas pijakan kaki Rei. Pria bertanduk hanya bisa mengalirkan Wi miliknya untuk menyembuhkan tubuhnya, akan tetapi itu masih sangat lambat dari kecepatan serangan milik Rei. Sebagian besar sisik di tubuh pria bertanduk itu mengelupas, hingga membuat tubuhnya bermandikan darah. Kali ini Rei mengumpulkan semua kekuatan di satu tangannya, seluruh lengan kanan Rei terlihat seperti terbakar api emas dan aura milik Rei meluap-luap. Rei sedikit berjongkok, tanah di sekitar Rei bergetar hingga membuat banyak retakan. Rei menggerakkan kakinya dan melompat terbang ke arah pria bertanduk, tanah tempat Rei berpijak sebelumnya langsung membentuk sebuah lubang besar. Rei yang terbang mendekati pria bertanduk, terlihat seperti api emas yang membakar sekitarnya. Huos! Rei muncul di depan pria bertanduk, lalu melepaskan pukulan terkuatnya. Boom! Ledakan gelombang emas menghancurkan sekeliling Rei. Gukang dan ketiga lainnya yang berada tidak terlalu jauh dari pertarungan kedua orang itu, ikut terkena gelombang ledakan emas. Gelombang emas terus-terus membesar hingga menjangkau ratusan kilometer jauhnya. Chapter 260. Sepasang mata emas. Setelah terkena ledakan gelombang emas dari serangan Rei, ratusan kilometer berubah menjadi hamparan tanah kosong tanpa satupun tumbuhan yang hidup tersisa. Futong dan Franky yang ikut terkena ledakan itu, diselamatkan oleh Gukang dan Suying dengan pelindung yang mereka buat. Sedangkan pria bertanduk yang menjadi sasaran serangan Rei tinggal sebagian tubuhnya saja, seluruh sisik naga di tubuhnya terlepas memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi dengan darah. Rei yang masih tersisa sedikit di dalam tubuhnya menstabilkan dirinya dan mundur satu langkah dari pria bertanduk. Di hadapan Rei sudah ada layar biru yang memberitahukan kalau pria bertanduk itu sudah mati. Aku sudah menggunakan sebagian besar ki dalam tubuhku. Rei membuka penyimpanan miliknya dan mengambil 2 pil pemulih ki dan langsung menelannya. Setelah menelan 2 pil itu, ki dalam tubuh Rei perlahan pulih. Aku sempat berpikir untuk menggunakan mode amukan, tapi sepertinya belum saatnya aku untuk menggunakan itu.
Rei mengangkat satu tangannya dan muncul api biru di telapak tangannya, lalu Rei melemparkan api biru itu ke tubuh yang berada di depannya. Ketika terkena api biru milik Rei, tubuh itu langsung hancur dengan sangat cepat, seperti sebuah daun kering yang terkena api. Ting! Sebuah kristal berwarna hitam terjatuh dari tubuh yang terbakar itu. Benda apa itu? Rei berjalan mendekat dan mengambil kristal hitam itu dari atas tanah. Rei memperhatikan kristal yang berada di tangannya itu dan tidak merasakan hal yang menarik dari kristal tersebut. Rei pun menggunakan sistem untuk melihat informasi dari kristal hitam itu karena dirinya masih sedikit penasaran. Benar saja, setelah Rei menggunakan sistem untuk melihat informasi dari kristal tersebut adalah sebuah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh seorang tuan kepada budaknya, yang berarti pria bertanduk sebelumnya adalah seorang budak dari seseorang. Budaknya saja memiliki kekuatan sebesar itu, lalu bagaimana dengan tuannya? Rei pun menggunakan api biru miliknya lagi untuk mencoba menghancurkan kristal hitam itu, akan tetapi saat api biru milik Rei menyentuh kristal itu, cahaya emas keluar dari kristal dan kristal itu langsung terbang ke atas langit dan menembus awan. Boom! Ledakan terjadi di atas langit, tempat di mana kristal itu terbang. Setelah ledakan dari kristal itu, seluruh langit dari jarak ribuan kilometer memancarkan cahaya emas yang sangat terang, seakan seorang dewa sedang turun. Selang beberapa detik setelah cahaya emas itu muncul, seluruh daratan langsung berguncang hebat, seakan seluruh daratan ingin terbalik. Langit tepat di atas Rei, muncul sepasang mata emas yang menatapnya dengan dingin. Tatapan mata itu terlihat seperti tatapan seorang penguasa yang menatap rendah segala sesuatu. Kau yang sudah membunuh budakku. Suara yang sangat berat menggema di seluruh langit. Rei menatap ke atas langit dan menunjuk sepasang mata emas itu. Kau tidak pantas menanyaiku. Suara tertawa menggema di seluruh langit. Semut sepertimu berani menunjukku, benar-benar mencari kematian. Tiba-tiba tekanan yang tidak tahu dari mana asalnya, menekan seluruh tubuh Rei hingga membuat dirinya terbenam ke dalam tanah. Semut tetaplah semut. Mendengar ucapan yang merendahkannya, Rei langsung mengeluarkan semua kekuatan miliknya dan melawan tekanan yang menekan tubuhnya. Perlahan Rei bangkit dan kembali melihat sepasang mata emas di langit. Apa hanya segitu saja yang kau bisa? Ucap Rei dengan wajah meremehkan. Suara tertawa kembali terdengar dari seluruh langit yang membuat langit seperti akan runtuh. Aku sangat menyukai semangatmu itu, jadi aku akan membiarkanmu hidup, tapi... Sepasang mata emas itu menatap Gukang dan Suying yang berada jauh dari Rei. Aku tidak akan membiarkan kedua orang itu hidup. Tepat setelah perkataan itu, di atas langit muncul berbagai jenis senjata berwarna emas, juga setiap senjata itu digerakkan oleh sebuah patung emas raksasa. Boom, boom, boom. Ratusan patung emas raksasa mendarat di atas tanah hingga membuat tanah berguncang. Tunggu, kenapa kau ingin membunuh mereka berdua? Mereka berdua tidak melakukan apapun, teriak Rei. Akan tetapi teriakan Rei tidak ditanggapi oleh sepasang mata emas itu. Di sisi lain, Gukang yang sedang ditatap oleh sepasang mata emas itu, sudah mengetahui siapa sebenarnya yang berada di balik sepasang mata emas itu, karena orang yang berada di balik sepasang mata emas itu adalah orang yang sama dengan orang yang menyegel dirinya dan 10 perintah Tuhan yang lain. Tanpa Gukang dan Suying sadari, tubuh mereka gemetar karena ketakutan kejadian pada masa lalu yang menimpa mereka, yang mana harus memisahkan tubuh dan jiwa mereka hingga jutaan tahun. Sepertinya segel yang aku buat pada kalian sebelumnya sudah melemah, hingga membuat kalian bisa lepas seperti sekarang, tapi tenang saja, aku akan membuat kalian terlepas dari segel itu untuk selamanya. Ketika suara di atas langit selesai berbicara, ratusan patung emas raksasa bergerak ke arah Gukang dan Suying. Franky dan Futong yang melihat ratusan patung emas raksasa yang berjalan ke arah mereka, langsung bersiap untuk melakukan pertarungan, tapi saat mereka berdua melihat Gukang dan Suying diam di tempat mereka berdiri, Futong dan Franky mulai merasakan ada yang aneh. Senior, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kedua orang itu kehilangan kesadaran mereka, tanya Franky. Bawa kedua orang itu menjauh dari sini. Aku akan menahan mereka, balas Rei. Baik.
Franky melompat dan menarik Gukang dan Su Ying menjauh dari tempat itu, dengan kecepatan tercepat miliknya. Fu Tong memejamkan matanya dan saat kembali membuka matanya, warna mata Fu Tong berubah menjadi biru dengan pupil seorang predator. Di sekeliling Fu Tong muncul asap hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan terus membesar hingga melebihi besar patung emas. Dari asap hitam itu muncul bola hitam yang melesat ke arah gerombolan patung emas dan mengenai salah satunya. Sayangnya serangan bola hitam itu tidak sedikit pun melukai patung emas, bahkan membuat sedikit goresan pun tidak. Gruoah! Dari asap hitam itu muncul Fu Tong dengan wujud monster miliknya yang besar dan menghalangi semua patung emas. Sepasang mata emas yang melihat perubahan wujud Fu Tong, terlihat sangat marah. Ternyata seorang ras monster, maka aku harus membunuhnya. Dari atas langit muncul ratusan patung emas raksasa lain dan mendarat di atas tanah, lalu berjalan mendekati Rei. Di lain arah, Franky yang melarikan diri juga dicegat oleh patung emas raksasa lain yang turun dari atas langit. Senior, apa kalian berdua akan terus seperti ini? Cepatlah bangun. Franky menamparkan pipi kedua orang itu, akan tetapi kedua orang itu hanya menatap kosong tanpa sedikit pun berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian berdua? Tiba-tiba patung emas yang menghadang Franky bergerak dan menyerangnya dengan menggunakan senjatanya yang berupa tombak emas. Boom! Serangan patung emas itu ditahan oleh Franky dengan tombak hitam miliknya, tapi Franky masih termundur sangat jauh karena menahan serangan itu. Ternyata patung ini sangat kuat, sepertinya aku harus bergerak cepat untuk mengalahkannya. Benda yang terlihat seperti api hitam menyelimuti seluruh tubuh Franky, hingga membuat seluruh tubuhnya seperti terbakar oleh api hitam. Akan sedikit sulit bertarung sambil menjaga seseorang, dan kali ini aku harus melindungi mereka berdua sekaligus. Franky menggenggam erat tombaknya lalu melompat terbang ke arah patung emas. Fu Tong yang melawan ratusan patung emas raksasa secara bersamaan, mulai merasa kewalahan dan tertekan mundur, hingga membuat dirinya beberapa kali terkena serangan senjata milik patung emas yang membuat tubuhnya terluka cukup parah. Gruoah! Seluruh tubuh Fu Tong memancarkan hawa kemarian yang tebal, lalu seluruh luka yang berada di tubuhnya muncul asap hitam, dengan cepat seluruh luka Fu Tong yang terkena asap itu sembuh. Tiba-tiba dari arah belakang gerombolan patung emas terdengar sebuah ledakan besar dan beberapa patung emas hancur. Setelah ledakan itu terjadi, beberapa pedang raksasa berwarna biru menusuk banyak patung emas dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Fu Tong melihat orang yang mengendalikan beberapa pedang biru raksasa itu adalah tuannya, yang tidak lain adalah Rei. Yang mulia, bersambung.